Bab 3261 Undangan yang aneh. Saya juga ingin bertanya kepada Kapten Tu, apa yang kamu lakukan? Tanya pemimpin muda tim itu dengan lembut. Anda ingin mengatakan bahwa itu adalah seorang tahanan yang menginterogasinya, tetapi di tempat kejadian, Han Sanqian masih tertahan di platform eksekusi, tidak dapat bergerak. Tetapi jika Anda ingin mengatakan bahwa dia sedang menginterogasi tahanan, dia berlumuran darah dan sangat malu, seolah-olah dia baru saja dipukuli oleh sekelompok orang. Namun, para tahanan ditahan dan hanya beberapa orang tua yang tersisa. Di sekilas, kamu bisa tahu bahwa mereka masih berusia 5 tahun. Sungguh orang tua yang jahat. Terlebih lagi, semua prajuritnya ada di sana dan mereka semua terluka, yang membuat orang penasaran dan bingung untuk beberapa saat. Tidak apa-apa, ini hanya untuk bersenang-senang, kata Kapten Tu dengan tegas kali ini, beberapa bawahannya akhirnya mengumpulkan keberanian dan segera membantunya berdiri. Apakah kamu perlu menggunakan bila es Qianhan untuk bermain? Zhang Weiwei melirik bila es di tangannya dan berkata dengan dingin. Kapten Tu tidak berkata apa-apa dan menyembunyikan senjatanya di belakang punggungnya. Ngomong-ngomong, penjaga Zhang belum menjawab pertanyaanku. Sebagai pengawal pribadi Tuan Kota, sungguh menarik untuk tidak melindungi Tuan Kota dengan baik, tetapi berlarian di dalam penjara. Saya telah diperintahkan oleh penguasa kota untuk datang ke Tianlao untuk menangkap seseorang. Apakah Kapten Tu meragukan hal ini? Zhang Wei mengangkat pisaunya dan membungkukkan tangannya, berkata dengan tenang. Perintah Tuan Kota. Kapten Tu mengerutkan kening. Huff. Zhang Huwei tersenyum dingin dan melemparkan sebuah tanda, Tuan Kota akan menginterogasinya secara pribadi dan membawanya pergi dengan bebas. Ya. Setelah mengatakan itu, beberapa anak buah Zhang Huwei berjalan ke sisi Han Sanqian, melepaskan tali dari tubuhnya, dan kemudian mengantarnya ke depan Zhang Huwei. Setelah melihat Han Sanqian, Zhang Huwei melepas mantelnya dan meminta tentara untuk memakaikannya pada Han Sanqian, lalu dia melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan keluar sel bersama Han Sanqian. Oh, ngomong-ngomong, tidak masalah siapa yang kamu tunggu. Cepat pergi. Penjara ini sangat penting sehingga tidak ada yang bisa tinggal di sini. Begitu dia selesai berbicara, Lao Ju dan para lelaki tua lainnya juga bereaksi dan buru-buru mengikutinya keluar penjara. Brengsek. Begitu sekelompok orang itu pergi, Kapten Tu mendorong semua tentara yang mendukungnya. Tangan yang memegang token itu tiba-tiba berubah menjadi kepalan tangan dan membantingnya langsung ke meja di depannya. Dengan suara keras, meja itu hancur, dan token di tangannya tiba-tiba hancur berkeping-keping di tinjunya. Hari sudah senja ketika kami keluar dari Tianlao. Zhang Huwei tiba-tiba berhenti dan melirik ke arah Lao Ju dan 5 lelaki tua lainnya, apakah Anda berencana mengikuti saya ke rumah Tuan Kota? Ketika Lao Ju dan yang lainnya mendengar suara itu, mereka hanya bisa menatap Han Sanqian dengan cemas, dan kemudian berdiri di sana tanpa daya, menyaksikan sekelompok orang memimpin Han Sanqian menjauh dari istana Tuan Kota. Saat kami lewat, kota masih ramai dengan aktivitas. Namun, jalan yang dilalui Zhang Huwei dengan Han Sanqian sebagian besar adalah jalan kecil. Meskipun dia dapat mendengar hiruk-pikuk kota yang sibuk, dia tidak melakukan kontak dengan terlalu banyak orang hampir sepanjang jalan. 10 menit kemudian, rombongan itu akhirnya sampai di depan pintu sebuah rumah besar. Lebih dari selusin penjaga berdiri tegak di depan pintu, melengkapi singa batu di depan pintu dan tampak sangat megah. Masuk, kata Zhang Huwei, berdiri dan masuk lebih dulu. Ini juga satu-satunya hal yang dia ucapkan dalam 10 menit. Begitu dia memasuki mansion, burung-burung berkicau, bunga-bunga harum, bebatuan mengalir, dan itu sangat indah. Mengatakan dunia tidak lebih dari ini, tetapi bagi Han Sanqian, setelah melihat kemunafikan dari penguasa kota sebelumnya, hal-hal ini tidak lagi cukup untuk membuat Han Sanqian memiliki perasaan padanya. Dia hanya orang biasa-biasa saja. Mengikuti Zhang Wei, kelompok itu berjalan melewati aula utama dan memasuki halaman belakang yang dalam dan tenang di belakang aula. Akhirnya sekelompok orang berhenti di depan sebuah rumah. Di depan rumah terdapat bait-bait pujian yang memuji bunga krisan dan mengagumi bambu, yang sepertinya cukup unik. Masuklah, Tuan Kota sedang menunggumu di dalam. Setelah Zhang Huwei selesai berbicara, dia melirik ke arah tentara di sekitarnya. Tiba-tiba, para prajurit itu tidak hanya membuka rantai besi di kaki terakhir Han Sanqian, tetapi pada saat yang sama, prajurit dia juga menghadiahkan satu set pakaian unik kepada Han Sanqian dengan kedua tangannya.
Setelah menyelesaikan semua ini, sekelompok tentara mengikuti Zhang Guard tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berbalik dan pergi, meninggalkan Han Sanqian berdiri sendirian di depan pintu. Han Sanqian tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat, bukankah dia ingin membawanya untuk diinterogasi? Apa maksudmu pergi tiba-tiba? Apakah kamu tidak takut masuk dan membunuh tuan kota sendiri? Sangat menarik. Menatap rumah di depannya, Han Sanqian tersenyum pahit dan membuka pintu. Bab 3262, Interogasi atau Makan Malam. Begitu pintu terbuka, Han Sanqian, yang awalnya cukup waspada, tercengang. Tidak ada kegelapan seperti yang dibayangkan, tidak ada berbagai alat penyiksaan seperti yang dibayangkan, bahkan tidak ada tentara yang dijaga ketat, yang ada hanya meja bundar besar berisi segala macam makanan enak. Setelah Han Sanqian tertegun, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Apa? Kamu di sini untuk minum penalti dan kemudian kamu di sini untuk bersulang. Haha, kamu di sini. Mendengar suara Han Sanqian, sesosok tubuh sedang memegang punggungnya ke pintu dan sepertinya sedang melakukan sesuatu di meja. Saat dia berbalik, dia rendah hati dan sopan di bawah sikapnya yang lembut dan seperti batu giok. Penampilannya, ia memegang sebuah wadah transparan di tangannya, dan di dalam wadah tersebut terdapat setengah botol cairan berwarna merah dan jingga, sekilas terlihat jernih dan cukup indah. Aku tahu kamu akan datang, jadi aku sudah menyiapkannya untukmu sejak lama. Namanya Piao Xianghong, dan aku sudah menyimpannya selama beberapa dekade. Tuan kota tersenyum sedikit, lalu mengambil wadah transparan dan berjalan perlahan. Jangan khawatir, anggur ini sangat hangat dan ringan. Ini jelas bukan jenis minuman keras yang Anda dapatkan di siang hari. Setelah mengatakan itu, dia duduk dengan lembut, mengambil 2 gelas anggur, dan perlahan mengisinya. Duduk, dia memikirkan sesuatu dan mengulurkan tangannya untuk bertanya. Han Sanqian tersenyum dan melihat sekeliling, dia pada dasarnya yakin bahwa memang hanya ada penguasa kota di depannya di rumah besar ini, dan tidak ada orang lain. Karena orang lain berani melakukannya sendiri, kenapa saya tidak berani? Setelah duduk sebentar, Han Sanqian menatapnya dengan lembut, bertanya-tanya trik apa yang ingin dia mainkan. Cicipi. Dia menyerahkan gelas anggur yang dituangkan kepada Han Sanqian. Kemudian, penguasa kota tersenyum dan minum terlebih dahulu sebagai tanda hormat. Han Sanqian tidak banyak bicara. Dia mengambil gelas anggur dan meminum semuanya. Kemudian, dengan sedikit senyum, dia berkata, seperti kata pepatah, sopan santun dulu, baru serang. Penguasa kota juga memberi hormat terlebih dahulu, jadi datanglah ketika waktunya tiba. Yang mulia, menurut Anda Zhu akan menyakiti Anda. Tuan kota tersenyum sedikit, dan kemudian mengisi gelas anggur Han Sanqian lagi, ngomong-ngomong, nama saya Zhu Yansuo. Apakah dia akan tetap memperlakukanku dengan baik? Han Sanqian juga sedikit tersenyum. Zhu Yansuo menggelengkan kepalanya dengan rasa menyalahkan diri sendiri, itu normal bagi Anda untuk memiliki pemikiran seperti itu. Saya tahu bahwa saya menyalahkan Anda atas apa yang terjadi hari ini. Ini juga salah saya karena saya tidak mengajar bawahan saya dengan benar, sehingga dia menargetkan Anda. Tetapi ada bawahan di satu sisi, dan musuh telah dilenyapkan di sisi lain. Jika dunia bersatu untuk waktu yang lama, dunia akan terpecah, dan jika terpecah untuk waktu yang lama, dunia akan bersatu. Kota hantu Moyun adalah hal yang baik untuk orang-orang, tetapi bagi mereka yang mengikuti saya untuk menaklukkan dunia, tetapi tidak memiliki poin utama dari pelayanan yang berjasa, jadi saya punya niat sendiri, dan saya tidak bisa menjelaskannya secara detail di saat ini. Oleh karena itu, hari ini saya secara khusus menyiapkan situasi yang lemah untuk menyatakan permintaan maaf saya. Setelah mengatakan itu, Zhu Yansuo mengangkat gelas anggurnya dan meminta maaf karena tidak melakukan kejahatan tersebut. Han Sanqian mencibir, apakah aku mendengarmu dengan benar? Tuan Kota Zhu bermaksud meminta maaf kepadaku. Tentu saja bagus. Zhu minum dulu sebagai tanda hormat. Setelah Zhu Yansuo selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur di cangkir. Meletakkan gelas anggur, dia menghela nafas, lalu bertepuk tangan, dan seorang pelayan perlahan masuk membawa sebuah kotak kayu. Pelayan itu meletakkan kotak itu dan membukanya. Ketika dia melihatnya, dia melihat sebuah kotak penuh perhiasan, saya kuharap kamu dapat menerima hal-hal ini sebagai penghormatan kecil. Han Sanqian mengulurkan tangannya untuk memblokir pintu kotak kayu dan menggelengkan kepalanya, cukup bagi penguasa kota untuk secara pribadi meminta maaf kepada saya, warga negara yang rendah hati. Tolong ambil kembali barang-barang itu.
Setelah mengatakan ini, Han Sanqian mengambil gelas anggur dan meminumnya. Oke, karena Tuan Muda Haihan, saya tidak perlu bicara lebih banyak. Saya bersulang untuk Anda. Setelah mengatakan itu, Zhu Yansuo menawarkan segelas anggur lagi, terlihat cukup bahagia karena pengampunan Han Sanqian. Ngomong-ngomong, makanlah makanannya, makanlah makanannya. Semua hidangan ini dibuat oleh saya untuk menyatakan permintaan maaf saya. Zhu Yansuo dengan antusias memberi Han Sanqian beberapa hidangan dengan sumpit, dan kemudian mengisinya dengan Han Sanqian lagi. Tuan kota masih memiliki keterampilan seperti itu. Han Sanqian sedikit terkejut. Saya masih suka main-main, kata Zhu Yansuo sambil terkekeh. Han Sanqian mengangguk setelah makan beberapa sumpit, ada ketukan di pintu. Dengan respon lembut dari Zhu Yansuo, pintu dibuka, dan sosok yang sangat cantik mengenakan kain kasa hijau muda muncul di pintu. Namun, dibandingkan dengan sosok dan penampilan yang menakjubkan ini, yang lebih mengejutkan Han Sanqian saat ini adalah level lain, dia berteriak dengan keras dan berkata dengan mendesak, Xia Wei. Bab 3263, Xia Wei asli dan palsu. Han Sanqian sangat bersemangat, tetapi wanita di depan pintu jelas tercengang. Kemudian, yang tidak disangka Han Sanqian adalah wanita itu sedikit mengernyit, menatap Han Sanqian dengan bingung, lalu perlahan masuk, namun arah berjalannya bukanlah ke tempat Han Sanqian, melainkan ke sisi lain. Yansuo, saudaraku. Saudaraku. Han Sanqian tertegun. Oh, izinkan saya memperkenalkan, ini saudara perempuan saya, Zhu Yaner, ini. Setelah Zhu Yansuo selesai berbicara, dia melihat ke arah Han Sanqian, seolah-olah dia belum mengetahui nama spesifik Han Sanqian. Aku hanya sibuk meminta maaf, tapi aku melupakannya. Bagaimana mungkin Han Sanqian mempunyai pikiran untuk memikirkan hal ini? Melihat Xia Wei, pikirannya dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Sudah lama bersama Xia Wei, Han Sanqian tentu sudah tidak asing lagi dengan penampilan Xia Wei, wanita di hadapannya tidak bisa dikatakan sama persis, hanya bisa dikatakan pada dasarnya dia adalah orang yang sama. Meskipun memang mungkin bagi orang-orang dengan penampilan yang sama untuk muncul di dunia ini, kemungkinan ini seringkali sangat rendah, tetapi jika kemungkinan ini ditransfer ke Xia Wei, itu sama sekali tidak mungkin. Karena Xia Wei bukanlah orang biasa, dia adalah Putri Phoenix, dan dia bahkan bisa dikatakan sebagai satu-satunya Putri Phoenix yang tersisa setelah klan Phoenix mengalami survival of the fittest selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dialah harapan klan Phoenix untuk kembali nirwana, sehingga kecantikannya tentu saja tak tertandingi di dunia. Bahkan jika ada orang yang secantik dia, cara kecantikannya tidak bisa sama-sama sekali. Dia benar-benar unik. Bahkan jika Han Sanqian bukan anggota klan Phoenix, dia pasti bisa yakin akan hal ini. Jika tidak, 10.000 tahun survival of the fittest klan Phoenix hanya akan memilih satu yang masih bisa serupa. Apakah dia terlihat seperti itu? Kedua, ketampanan Xia Wei bukan hanya karena kulitnya, tapi juga keistimewaan garis keturunan klan Phoenix-nya. Bagaimana ini bisa sama dengannya? Tapi sekarang, hal seperti ini terjadi, dan dia terus menyebut dirinya Zhu Yaner. Namaku Han Sanqian, Xia Wei, kamu benar-benar tidak dapat mengingatku. Han Sanqian menyebut namanya dengan belak-belakan. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah Trenggiling dan yang lainnya keluar, tetapi situasi Xia Wei saat ini membuat Han Sanqian Qiangen hanya bisa mengungkapkan identitasnya dengan harapan bisa membuatnya berefleksi. Tapi yang membuat Han Sanqian sangat kecewa adalah ketika Zhu Yaner mendengar nama Han Sanqian, dia tidak hanya merasa aneh sama sekali, tapi dia juga menatapnya dengan aneh dan waspada. Dari ekspresi dan matanya, Han Sanqian pada dasarnya tahu bahwa dia sepertinya tidak mengenalinya, dan dia jelas tidak berpura-pura. Saudaraku. Zhu Yaner kembali menatap Zhu Yansuo dengan sedikit khawatir, dan pada saat yang sama ada rasa takut di matanya. Oh, mungkin orang-orangnya sama. Tuan Han pasti mengenali Anda sebagai salah satu temannya. Zhu Yansuo cerdas dan cepat merenungkannya, tersenyum untuk meredakan situasi. Ngomong-ngomong, Yaner, kenapa kamu tidak beristirahat di kamar kerja dan datang ke ruang tamu untuk mencariku? Zhu Yansuo bertanya. Zhu Yaner melirik Han Sanqian dan membisikkan beberapa kata di telinga Zhu Yansuo. Zhu Yansuo segera tersenyum, berkata mengeluarkan sekotak botol kecil dari tangannya dan menyerahkannya ke tangannya sambil tersenyum, hari ini aku sibuk meminta maaf, tapi aku lupa memberimu sesuatu. Setelah mengambil botol kecil itu, Zhu Yaner tidak banyak bicara, membungkuk sedikit dan memberi hormat, kalau begitu aku tidak akan mengganggu keramah tamahan saudaraku, jadi aku akan minggir.
Setelah mengatakan itu, dia diam-diam menatap Han Sanqian lagi, berbalik dan mundur. Penguasa kota memiliki seorang adik perempuan. Aku belum pernah mendengarnya. Begitu dia pergi, Han Sanqian menyingkirkan keraguannya dan tersenyum acuh tak acuh. Karena kamu tahu identitasku, mengapa aku harus menyebut keluargaku? Itu hanya akan menambah fitnah yang tidak perlu pada mereka. Selain itu, penampilan adikku mungkin bukan hal yang baik jika dia terlalu menonjolkan diri, kata Zhu Yansuo sambil tersenyum alami. Setiap kekurangan. Sungguh aneh. Aku belum pernah mendengar Lao Ju dan kelompok orang tuanya menyebut anggota keluarga penguasa kota selir ini sebelumnya, tapi sekarang dia tiba-tiba memiliki seorang adik perempuan. Yang lebih aneh lagi adalah saudari ini sebenarnya mirip dengan Xia Wei, dan Xia Wei serta yang lainnya kebetulan hilang, apakah ini suatu kebetulan? Han Sanqian tersenyum dingin di dalam hatinya, apakah masalahnya sesederhana yang dia katakan? Bab 3264 Kecurigaan Larut Malam. Ngomong-ngomong, ayo makan sayur, Zhu Yansuo terkekeh dan mengganti topik. Dia tidak ingin berbicara lebih banyak, dan Han Sanqian tidak ingin bertanya lagi, dia mengangguk sambil tersenyum dan mulai berganti kacamata dengannya. Setelah 30 tahun minum, Zhu Yansuo hampir selesai minum. Wajahnya sudah merah karena anggur, dan dia berdiri dengan lembut, ngomong-ngomong, hari ini sudah larut, dan saya telah mengatur kamar untuk tamu. Jika tidak apa-apa, saudara Han akan berada di sini, di kota ini. Bagaimana pendapatmu tentang satu malam saja di rumah ini? Haha, kami mengobrol selama 2 jam sambil minum anggur. Meskipun percakapan itu sudah berupa dugaan, dari awal hingga akhir, Tuan Kota Zhu tidak pernah menanyakan informasi relevan apapun kepada Han. 1 ton anggur hanya itu. Hal ini membuat Han jika kamu tinggal di sini, Tuan Kota Zhu tidak akan takut hal aneh terjadi di malam hari. Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Haha, Zhu senang berteman di seluruh dunia. Meskipun dia harus waspada terhadap orang lain, sifatnya sangat sulit diubah. Zhu Yansuo tersenyum, sebenarnya, selama bertahun-tahun, sifat Zhu memang mengalami banyak bencana, termasuk uang. Nikmati semuanya. Tapi Zhu mungkin bodoh dan diberkati. Meski ditipu, dia juga memperoleh banyak keuntungan besar. Justru karena bantuan teman-temannya kota ini bisa sejahtera seperti sekarang. Oleh karena itu, niat awal untuk ini perlakukan orang Zhu tapi saya selalu bersikeras. Kedua, yang disebut pahlawan tidak menanyakan jalan keluarnya, jadi Zhu tentu saja tidak peduli dengan masa lalu. Pepatah yang bagus adalah bahwa pahlawan tidak meminta jalan keluar. Han Sanqian terkekeh dan mengangguk. Dia memperlakukan orang dengan niat aslinya. Meskipun terkadang dia bodoh dan ditipu oleh orang lain, dia akan selalu bertemu teman yang tulus karena niat awalnya. Apakah ini baik atau buruk tidak dapat dinilai. Tapi setidaknya Tuan Kota Zhu tampaknya bergerak ke arah yang baik sekarang karena dia benar-benar mendapatkan bakat yang dia inginkan. Karena Tuan Kota Zhu berkata demikian, jika Han menolak, dia akan berpikiran sempit, jadi terima kasih Tuan Kota Zhu. Han Sanqian tersenyum lembut. Faktanya, Han Sanqian juga ingin tinggal tanpa undangan Tuan Kota Zhu. Bagaimanapun, Han Sanqian harus mencari tahu apa yang terjadi antara Xia Wei dan Zhu Yaner. Penuh keanehan dan berhubungan dengan teman-temannya. Apa kepribadian Han Sanqian? Tuan Kota Zhu bertingkah seperti ini, apakah dia mengikuti tren atau sengaja menguji dirinya sendiri? Tapi bagaimanapun juga, inilah hasil yang diinginkan Han Sanqian. Oke, kami datang, Tuan Kota Zhu memanggil dengan lembut. Tuan Kota. Seorang pengurus rumah tangga tua dengan cepat menunggu di luar pintu. Bawa tamu terhormatmu untuk beristirahat, kata Tuan Kota Zhu. Ya, Tuan Kota. Pengurus rumah tangga tua itu mengangguk, menatap Han Sanqian, dan dengan hormat meminta tangannya, tamu yang terhormat, silakan ikut dengan saya. Han Sanqian berdiri dan memberi hormat kepada Zhu Yansuo, saya permisi dulu. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari kamar dan mengikuti pengurus rumah tangga tua itu, sampai ke taman pribadi di sebelahnya. Taman ini dikelilingi oleh bunga dan air yang mengalir, sangat indah, lentera digantung ringan di koridor di semua sisi, memberikan sedikit keindahan klasik. Rumah Han Sanqian terletak di ruang timur Biyuan, menghadap bunga dan air mengalir. Anda dapat mencium wangi bunga dan mendengar gemericik air. Ada kebisingan dalam keheningan, dan bahkan lebih banyak ketenangan dalam kebisingan. Anda bisa sekilas tahu bahwa itu adalah ruangan majelis tinggi. Tamu yang terhormat, jika terjadi sesuatu pada malam hari, Anda dapat menghubungi kami kapan saja di halaman.
Kami akan bersiaga di sayap di pintu masuk taman. Pengurus rumah tangga tua itu membuka pintu, berbalik dan berkata sambil senyum. Han Sanqian mengangguk, tetapi dalam pikirannya dia telah membuat rencana yang sesuai untuk seluruh jalan dan lingkungan sekitar yang dia lihat ketika dia tiba, dan secara kasar menyusun peta dari halaman belakang ke Biyuan. Saya tidak ingin mengganggu istirahat tamu terhormat, jadi saya pergi dulu. Melihat Han Sanqian mengabaikannya, pengurus rumah tangga tua itu juga tersenyum sopan, lalu menutup pintu untuk Han Sanqian dan berbalik untuk pergi. Begitu pengurus rumah tangga tua itu pergi, Han Sanqian melepas sepatu dan mantelnya, lalu meniup lilin, berbalik dan kembali ke tempat tidur untuk beristirahat. Saat ini, seluruh villa juga kembali ke ketenangan aslinya. Namun meski lampu di dalam ruangan dimatikan, Han Sanqian tidak pernah menutup matanya, alasan dia melakukan ini adalah karena dia takut pihak lain akan mengujinya. Jika kita mengambil tindakan saat ini, saya khawatir kita tidak hanya tidak dapat mengetahui alasannya, tetapi sebaliknya, orang lain akan menangkap kita. Pada saat itu, semua pertanyaan dan petunjuk akan terputus sepenuhnya, dan Han Sanqian tentu saja tidak akan sembrono. Oleh karena itu, ia cukup mematikan lampu dan berbaring, tidak hanya untuk menyembunyikan tujuannya, tetapi juga untuk mengamati keadaan luar di kamarnya sendiri. Sekitar 3 jam kemudian, malam tertutup awan gelap. Meski ada beberapa lampion yang digantung di luar rumah, namun di luar masih gelap dan sulit untuk melihat. Namun, saat ini, Han Sanqian tiba-tiba duduk karena ada gerakan di taman. Bab 3265, mengunjungi rumah tuan kota di malam hari. Dalam kegelapan, Han Sanqian tidak bisa menahan senyum, sekarang dia tidak bisa menahannya lagi, haruskah dia bergerak lebih dulu? Jika pihak lain berjaga-jaga, tentu saja seseorang akan mengawasinya. Alasan mengapa Han Sanqian berbaring di tempat tidur selama 3 jam penuh sebenarnya untuk menunjukkan kesabarannya terhadap orang yang dia awasi. Jelas, setidaknya untuk saat ini, tampaknya Han Sanqian menang sendiri, karena pihak lain jelas tidak tahan lagi. Memikirkan hal ini, Han Sanqian dengan lembut turun dari tempat tidur, lalu berjingkat ke pintu. Melihat keluar jendela, saat itu gelap gulita, namun lentera yang tergantung di koridor di kejauhan bersinar redup. Di bawah cahaya inilah Han Sanqian samar-samar bisa melihat sesosok tubuh lewat dengan cepat melalui koridor. Dan langsung memasuki sayap barat berlawanan dengan Han Sanqian. Ketika Han Sanqian masuk, tidak ada lampu, tidak ada api, dan tidak ada suara di kamar barat. Sepertinya tidak ada orang yang tinggal di sana. Oleh karena itu, apa tujuan seseorang masuk ke ruangan itu saat ini? Yang paling aneh adalah orang ini sudah masuk selama beberapa menit, namun sampai sekarang masih belum ada lampu di dalam rumah, seolah-olah pria itu menghilang ke dalam rumah. Aneh sekali sehingga Han Sanqian mau tidak mau bangkit dan dengan lembut membuka pintu kamarnya, lalu diam-diam mengikutinya menyusuri sampul bunga dan tanaman di depan pintu. Sesampainya di pintu sayap barat, Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening. Ada bau herbal yang menyengat di udara. Meskipun Han Sanqian tidak tahu banyak tentang keterampilan medis, sebagai pemilik pulau-pulau peri saat ini, Han Sanqian masih jauh lebih akrab dengan bahan obat dibandingkan orang biasa. Meskipun bahan obat ini kemungkinan besar berbeda dengan yang ada di dunia dataran tengah, obat-obatan di seluruh dunia memiliki sifat farmakologis yang serupa. Dari rasa ini, Han Sanqian hampir dapat menentukan bahwa obat-obatan ini digunakan untuk mengendurkan otot dan mengaktifkan efek samping, meningkatkan qi dan darah, dan menyembuhkan luka. Namun ada juga yang aneh karena masih ada yang aneh pada obat penyembuh ini. Meski tidak mungkin untuk mengetahui jenisnya, namun bau aneh dari benda tersebut selalu menunjukkan keunikan dan keistimewaannya. Apa maksudnya ini? Han Sanqian sedikit bingung. Bahan obat dengan wewangian yang aneh sangat sedikit, seperti halnya hanya sedikit jamur tidak beracun dengan warna cerah. Dari sudut pandang pengetahuan dan intuisi pemilik pulau peri tentang bahan obat, wewangian ini lebih seperti benda beracun. Itu menyembuhkan dan bercampur dengan racun. Han Sanqian menjadi aneh sekarang, dan tentu saja dia punya alasannya sendiri. Namun, ini juga membenarkan dugaan Han Sanqian. Memang ada yang salah dengan rumah tuan kota ini. Memikirkan hal ini, Han Sanqian berbalik dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia dengan lembut membuka pintu sayap barat dan langsung masuk. Begitu dia memasuki rumah, dia dikelilingi oleh kegelapan pekat. Han Sanqian menahan napas dan mengamati sekelilingnya dengan cermat, tetapi tidak dapat melihat gerakan apapun di sekitarnya. Ini yang lebih aneh lagi.
Tadi saya melihat dengan jelas seseorang masuk. Tidak ada pintu lain di rumah ini kecuali pintu depan. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menghilang? Mungkinkah ada mekanisme lain di dalam rumah? Memikirkan hal ini, pikir Han Sanqian dalam benaknya, dan tongkat hitam kecil itu segera keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi senter di tangan Han Sanqian. Dengan bantuan tongkat hitam kecil, Han Sanqian melihat sekeliling ruangan, hanya untuk melihat bahwa ruangan itu tidak jauh berbeda dengan ruangan timur. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pintu di sebelah sayap barat berseberangan dan berseberangan dengan timur. Ruangan, dan bagian tengah ruangan berada di seberangnya. Lukisan di aula berbeda. Salah satunya adalah bunga krisan, dan yang lainnya adalah bunga peoni. Han Sanqian, yang tidak menemukan apapun, tiba-tiba menyinari tongkat hitam pada bunga peoni di sayap barat lagi. Tadi dia hanya melihatnya sekilas, tapi sekarang semakin Han Sanqian memandangi bunga peoni itu, semakin aneh jadinya. Meskipun sebenarnya tidak tampak sesuatu yang istimewa, untuk beberapa alasan, Han Sanqian selalu merasa sangat canggung dengan gaya bagian rumah lainnya. Mungkinkah agensinya ada di sini? Memikirkan hal ini, Han Sanqian mengerutkan kening, mengambil beberapa langkah menuju lukisan raksasa dengan tongkat hitam kecil, lalu dengan cepat memeriksa sekeliling. Tiba-tiba, Han Sanqian tiba-tiba menemukan bahwa vas di bawah lukisan itu tidak dapat dipindahkan. Agensinya memang ada di sini. Dengan pemikiran di dalam hatinya, Han Sanqian hendak mengambil tindakan, tetapi tiba-tiba pada saat ini, tongkat hitam kecil di tangannya tiba-tiba bergerak tak terkendali. Ketika Han Sanqian tanpa sadar memegangnya lebih erat, tiba-tiba ada gerakan tiba-tiba di belakangnya. Bayangan gelap muncul. Ketika Han Sanqian secara tidak sadar ingin berbalik, bayangan hitam tiba-tiba mengenai kepalanya, kemudian pandangannya menjadi gelap dan dia pingsan. Bab 3266, Kompetisi Seni Bela Diri untuk Merekrut Pernikahan. Saat Han Sanqian bangun kembali, matahari sudah bersinar terang di luar jendela. Lapisan sinar matahari masuk melalui jendela, membuat ruangan menjadi hangat. Han Sanqian tanpa sadar menyentuh dahi kirinya. Jika dia ingat dengan benar, ketika dia berbalik tadi malam, dia tiba-tiba diserang oleh sesuatu dari arah ini. Bahkan mengenai di sini dan dia pingsan. Tapi begitu tangan Han Sanqian berada di tempatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dahinya sangat halus, tidak hanya tidak ada bengkak, bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Hal yang paling aneh adalah ketika Han Sanqian melihat sekeliling, meskipun bangunannya berbeda, Han Sanqian sekilas masih bisa mengetahui bahwa dia berada di sayapnya sendiri tadi malam. Itu juga di sayap timur. Mungkinkah aku bermimpi pergi ke sayap barat setelah gelap tadi malam? Han Sanqian sempat kebingungan untuk beberapa saat, namun sekarang setidaknya dilihat dari bekas luka di keningnya dan lokasi di mana dia terbangun, spekulasi dalam mimpinya bukannya tidak masuk akal. Tapi fakta bahwa aku pergi ke sayap barat tadi malam adalah nyata dan bukan seperti mimpi. Ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Tepat ketika Han Sanqian tenggelam dalam keraguan, dia mendengar banyak suara di luar, yang cukup berisik. Tamu yang terhormat, apakah Anda sudah bangun? Di depan pintu, sesosok tubuh muncul dan bertanya dengan sabar. Han Sanqian tahu bahwa itu tentu saja adalah pengurus rumah tangga tua tadi malam, dan dia dengan lembut menjawab, ada apa, pengurus rumah tangga tua? Haha, tidak apa-apa. Saya hanya menghormati perintah Tuan Kota dan mengirimkan beberapa barang. Jika tidak nyaman bagi tamu terhormat, saya akan kembali lagi nanti. Setelah mengatakan itu, pengurus rumah tangga tua itu hendak berbalik dan pergi. Masuk. Han Sanqian menjawab, lalu dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan. Kepala pelayan tua itu membuka pintu dan masuk sambil tersenyum, memegang nampan di tangannya. Di atas nampan itu ada satu set pakaian yang sangat indah, penguasa kota menyuruhku pagi-pagi sekali untuk memberikan set pakaian ini kepada tamu terhormat. Saya datang ke sini lebih awal, tapi masih terlalu pagi. Saya tidak melihat ada pergerakan di dalam kamar. Saya kira tamu terhormat itu mungkin masih istirahat, jadi saya tidak berani mengganggunya sampai. Kata kepala pelayan tua itu. Sambil tersenyum, tamu terhormat sedang beristirahat dengan baik. Baik. Han Sanqian terkejut. Dia bertanya-tanya apakah kata-katanya tentang istirahat yang baik merupakan sindiran, tetapi dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, pengurus rumah tangga tua, saya istirahat dengan baik. Ngomong-ngomong, kenapa di luar begitu berisik? Han Sanqian mengubah topik pembicaraan. Haha.
Pengurus rumah tangga tua itu tersenyum, mengambil pakaian di atas nampan, dan menaruhnya di udara sehingga Han Sanqian bisa datang untuk berganti pakaian. Pada saat yang sama, dia perlahan berkata, biasanya, secara umum, ini rumah tuan kota sangat sepi, karena lokasinya tenang, dan tuan kota saya selalu menyukai kedamaian dan ketenangan ketika dia tidak ada pekerjaan. Tetapi hari ini berbeda dengan masa lalu, karena ada hal besar yang terjadi di rumah tuan kota. Sejujurnya, Han Sanqian merasa sedikit bersalah ketika mendengar ini. Lagi pula, penjelajahan malam tadi gagal. Mungkinkah Zuyan Suo sudah mengetahui bahwa dia sengaja menempatkan dirinya di sini untuk mematikan rasa, tapi nyatanya dia sudah meminta bantuan kelilingi dirimu. Memikirkan hal ini, mata Han Sanqian bersinar dengan rasa dingin yang tak terlihat, masalah besar. Masalah besar apa? Tentu saja, keluarga Lao Guan tidak menyadari kilasan dingin Han Sanqian, dan masih berkata dengan riang, ini masalah besar, tidak hanya untuk tuan kota kami, tetapi juga untuk kami, Qian-Qian, yang harus jatuh ke dalam kota. Ribuan warga. Mendengar hal tersebut, Han Sanqian merasa sedikit aneh, jika ditangkap begitu saja, sepertinya tidak ada hubungannya dengan ribuan warga kota. Mungkinkah itu sesuatu yang lain? Pengurus rumah tangga tua, tolong beritahu saya dengan jelas, kata Han Sanqian. Haha, aku mencoba untuk pamer. Kuharap tamu terhormat tidak marah. Bagaimanapun, ini acara besar yang membahagiakan, jadi aku sedikit lebih berani. Setelah pengurus rumah tangga tua itu mengenakan pakaian Han Sanqian, dia terus tersenyum dan berkata, nona muda saya akan menikah. Menikah. Han Sanqian mengerutkan kening. Pengurus rumah tangga tua itu mengangguk berulang kali, benar, nona muda saya berlomba untuk merekrut pengantin wanita hari ini, menghadap ke seluruh kota. Tolong beritahu saya, tamu terhormat, ini. Sebelum pengurus rumah tangga tua itu selesai berbicara, Han Sanqian sudah meraih pengurus rumah tangga tua itu dan berteriak dengan mendesak, nona muda Anda, apakah itu Xia Wei? Bukan, Zhu Yaner. Pengurus rumah tangga tua itu dikejutkan oleh Han Sanqian sebelum dia bisa menjawab, Han Sanqian bergegas keluar dengan satu langkah. Bab 3267 ribuan orang merampok pengantin wanita. Han Sanqian tidak membutuhkan pengurus rumah tangga tua itu untuk menjawab, karena dari matanya, dia sudah mendapatkan jawaban yang dia butuhkan. Yang berlomba-lomba merekrut pengantin tak lain adalah Zhu Yaner alias Xia Wei. Han Sanqian tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Dia tahu identitas Xia Wei lebih baik dari siapapun. Dia adalah Putri Phoenix. Bagaimana dia bisa menyerahkannya begitu saja kepada orang lain? Ini terkait dengan kelahiran kembali klan Phoenix, Siaran menyerahkan adiknya ke tangannya, bagaimana dia bisa membiarkan Xia Wei menikahi orang lain begitu saja? Bahkan jika dia dan dia tidak ditakdirkan untuk satu sama lain, orang yang menikahinya harus mendapat persetujuan Xia Wei dalam kasus Han Sanqian. Memikirkan hal ini, Han Sanqian merasa lebih khawatir, dan langkahnya menuju tempat yang ramai juga semakin cepat. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Xia Wei, tapi setidaknya sampai Xia Wei menjadi waras, sangat mustahil baginya untuk terlibat dalam semacam kontes gila untuk merekrut pengantin. Beberapa menit kemudian, Han Sanqian melintasi seluruh apps dan bergegas ke aula utama rumah tuan kota. Seperti banyak istana tuan kota, masih terdapat aula utama yang sangat kosong di depan istana tuan kota. Hal ini tidak hanya menunjukkan keagungan istana utama, tetapi juga berfungsi sebagai tempat latihan pasukan dan jenderal tuan kota. Namun, saat ini, tempat latihan, yang dapat menampung hampir 10.000 tentara, penuh dengan orang, dan tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai hal yang luar biasa. Han Sanqian memandang kerumunan di depannya dengan penuh semangat. Dia ingin mencoba menerobos kerumunan, tetapi ternyata kerumunan itu terlalu ramai. Setiap kali Han Sanqian menyerang, dia hampir tidak memasuki setengah meter dari lapisan luar kerumunan. Kerumunan sebelum dia terpental lagi. Tapi sebelum Han Sanqian sempat bereaksi, semakin banyak orang berdatangan di belakangnya, menghalangi jalannya kembali. Hehe, aku tidak menyangka Tuan Kota Zhu, yang akan jatuh ke kota, sebenarnya memiliki seorang adik perempuan. Aku belum banyak mendengar tentang ini. Itu tidak benar. Saya selalu berpikir bahwa Tuan Kota Zhu hanyalah seorang selir yang diusir. Bagaimana saya bisa membayangkan bahwa dia benar-benar membawa seorang adik perempuan bersamanya? Namun, jika disembunyikan seperti ini, itu pasti bukan hal yang baik. Kalau tidak, kenapa kamu tidak menyebutkannya di hari kerja? Ya, mungkin bukan hanya dia bukan pria baik, tapi dia juga sulit dijelaskan dan terlihat menakutkan.
Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuan penguasa kota. Bahkan jika dia jelek, identitasnya ada di sana. Jika kamu bisa menikahinya, kamu akan terbang ke cabang dan menjadi burung phoenix. Dia adalah saudara ipar tuan kota. Sekarang kota hantu Moyun telah dihancurkan, penguasa kota yang jatuh menjadi lebih kuat, dan prospek masa depannya mungkin lebih tidak terbatas. Sungguh sangat menggoda untuk menjadi saudara iparnya. Ketika bendera merah di rumah tidak dikibarkan, dan bendera warna-warni berkibar di luar, bukankah itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup? Orang-orang di sekitar pun ramai ngobrol, meledek, dan heboh, bahkan banyak orang yang sudah tidak sabar menunggu dan terlihat bersemangat untuk mencoba. Bagi kebanyakan orang, cantik atau tidaknya saudara perempuan tuan kota adalah sebuah renungan, bahkan banyak orang yang memutuskan bahwa saudara perempuan tuan kota Zhu pasti jelek. Bagaimanapun, Tuan Kota Zhu tidak akan mengumumkannya cepat atau lambat, tetapi dia memutuskan untuk mengumumkannya saat kemenangan besar akan terjadi. Tujuannya benar-benar siap untuk keluar. Ini adalah kesempatan untuk menikahi saudara perempuan saya. Jelas sekali, bukankah itu alasannya? Namun meski begitu, lalu kenapa? Yang terpenting saat ini adalah Lord Zhu saat ini adalah ayam goreng yang populer, siapapun yang bisa mengikat kaki sebesar itu tentu akan memiliki masa depan yang bebas dari rasa khawatir. Bahkan, Anda bisa mempunyai kekuasaan atas pemerintah dan oposisi. Bagaimana hal ini dapat mencegah perpindahan orang? Dan hampir pada saat ini, di atas aula utama, seorang petugas upacara perlahan keluar, semuanya, diam, diam. Pertama-tama, atas nama Tuan Kota Zhu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah datang berpartisipasi dalam kontes ini untuk merekrut saudara perempuan Tuan Kota Zhu. Selanjutnya, kami mengundang Tuan Kota Zhu dan Putri Zhu untuk muncul. Begitu kata-kata itu keluar, Zhu Yansuo dan Zhu Yaner perlahan keluar dari aula saat musik ritual dibunyikan. Bab 3268 kompetisi dimulai. Zhu Yansuo berjalan di depan, dia berpakaian sangat bagus dengan pakaian yang mengalir, ditambah dengan penampilan dan temperamennya yang anggun, dia memiliki rasa keluhuran dan keanggunan yang tak terlukiskan. Zhu Yaner mengikuti Zhu Yansuo dengan lembut, mengenakan gaun hijau dan putih, yang tidak hanya menonjolkan sosoknya yang tinggi dan langsing, tetapi juga membuat kulitnya yang seperti salju terlihat lebih menarik dengan skema warna terang. Di bagian kepala, hijab kasa putihnya sedikit tertutup, dan wajahnya tidak terlihat dalam kabut. Namun bagi Han Sanqian, wajah mempesona dan istimewa itu tidak akan pernah terlupakan meski ditutupi 10.000 lapisan. Sial, sudah keluar, sudah keluar. Oh, meskipun secara umum saya tahu bahwa Nona Zhu tidak terlihat seperti orang lain, sejujurnya, melihat sosoknya saja sudah pasti mengasyikkan. Benar. Ditambah lagi, kulitnya seperti salju. Bukankah bagus jika dikatakan bahwa satu kulit putih bisa menutupi 100 keburukan? Haha, putihnya Nona Zhu bisa menutupi 1000 keburukan. Sial, ini jauh lebih baik daripada skenario terburuk yang kita duga. Memang, sepertinya aku harus menggunakan kekuatanku setelah beberapa saat, semuanya. Begitu mereka melihat Zhu bersaudara di atas panggung, semua penonton langsung heboh, bahkan banyak orang yang bersiap-siap dan siap mencobanya kapan saja. Han Sanqian melihatnya dan merasa cemas sejenak di dalam hatinya. Semuanya. Hampir di saat yang sama, Zhu Yansuo juga berjalan ke tengah aula dan berseru, dan semua orang di bawah segera merespons. Saat Su Fang tiba di kota Cailuo, dia tidak punya apa-apa dan hanya mengandalkan dukungan dari teman-temannya. Saat itu, Zhu memberi tahu teman-temannya bahwa jika suatu saat Zhu bisa membuat kota Cailuo lebih besar, maka kalian semua akan melakukannya. Pasti tidak akan menjadi lebih buruk. Mereka yang menaklukkan negara bersamaku akan menjadi penguasa negara. Sangat disayangkan kota hantu Moyun dihancurkan oleh para dewa dan manusia. Meski merupakan berkah bagi kota kita di Seji, saya juga tahu bahwa banyak orang dengan cita-cita luhur menyayangkan kota hantu ini yang belum mencapai ketenaran dan ketenarannya, tetapi masa depannya telah hancur. Benar-benar tidak berdaya. Itu terjadi begitu saja. Zhu memiliki saudara perempuan bernama Yaner, yang kini telah menjadi pengantin. Mengikuti persetujuan saudara perempuannya, dan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua kerabat dan teman-teman, saya secara khusus memerintahkan seseorang untuk mengadakan kontes ini untuk merekrut pengantin. Sementara saya mencari suami yang baik untuk saudara perempuan saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda selama bertahun-tahun.
Setelah kata-kata itu jatuh, Zhu Yansuo memimpin dengan bertepuk tangan, dan semua penonton pun menanggapinya satu per satu. Tiba-tiba, tepuk tangan memekakkan telinga dan momentumnya tiba-tiba. Han Sanqian menyaksikan semua yang terjadi dengan dingin. Meskipun dia berada dalam kegembiraan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Zhu Yansuo ini memang orang yang luar biasa, dia membunuh beberapa burung dengan satu batu. Dia tidak hanya puas menemukan suami yang baik untuk adiknya dengan cara ini, tapi dia juga bisa memenangkan hati orang-orang dengan cara ini. Sedangkan untuk burung lainnya, Han Sanqian belum memecahkan misteri transformasi Xia Wei menjadi Zhu Yaner, dan kita belum mengetahuinya. Namun bagaimanapun juga, kedua burung yang disebutkan di atas sudah cukup untuk menunjukkan betapa terampilnya Zhu Yansuo. Adalah tidak mengherankan bahwa meskipun kota ini berkembang pesat, kota ini menerima berbagai macam pujian. Saya juga percaya bahwa saat ini, Anda sama sekali tidak tertarik pada pria dewasa seperti saya. Begitu dia selesai berbicara, para penonton tertawa. Kalau begitu izinkan saya menjelaskan secara singkat aturan lomba ini. Ada dupa di atas panggung. Semakin jauh ke depan orang tersebut di atas panggung, semakin pendek dupanya. Sebaliknya, semakin jauh ke belakang orang tersebut, semakin lama akan menjadi dupa. Setiap orang yang hadir hari ini dapat naik ke atas panggung, dan dupa tersebut akan habis terbakar setelah dupa yang panjang. Jika tidak ada yang datang untuk menantang saya di masa mendatang, orang tersebut akan menjadi juara hari ini, dan juga akan menjadi suami dari adik perempuan Zhu. Adik perempuanku akan menonton pertarungan dari pinggir ring, dan dia bahkan mungkin akan mendapat ciuman saat dia menang. Juga, untuk menyebutkan kalimat terakhir, meskipun pedang tidak memiliki mata, Anda semua adalah teman Tuan Zhu. Oleh karena itu, Tuan Zhu perlu mengingatkan Anda bahwa meskipun persaingannya serius, yang terbaik adalah menghentikannya. Kalau begitu sekarang, saya secara resmi mengumumkan bahwa kompetisi pernikahan telah resmi dimulai. Setelah mengatakan ini, Zhu Yansuo tersenyum lembut, lalu perlahan mundur pada saat ini, semua penonton semakin bersemangat dengan momentum seperti itu. Saat petugas upacara mulai berteriak, genderang dan pemukulan yang keras terdengar di mana-mana, dan suasana sempat mencapai titik tertinggi untuk beberapa saat. Di antara kerumunan, dua sosok memimpin di atas panggung, masing-masing memegang senjata, jelas siap berangkat. Han Sanqian juga mengertakkan giginya saat ini, dan dia siap untuk maju kapan saja. Ciuman di depan umum. Trik apa yang dimainkan Zhu Yansuo? Untuk membangkitkan emosi. Atau masih disengaja? Bab 3269, Badai di Arena. Pada saat ini, di atas ring, saat gong dibunyikan, kedua pria kuat itu tiba-tiba melancarkan serangan satu sama lain. Kedua pria itu penuh dengan niat membunuh, dan pedang serta tombak mereka masing-masing sangat ganas. Pedang itu sama kuatnya dengan pedang, dan senjatanya sekuat tombak. Ketika pedang dan senjata saling bersentuhan, api berkobar. Seperti yang diharapkan dari pengguna tombak iblis, meskipun serangan Raja Pedang sangat dahsyat, semuanya dinetralkan satu per satu. Seseorang berkomentar. Ada pepatah sejak zaman kuno. Seperti kata pepatah, 1 inci panjang adalah 1 inci kuat. Kekuatan tombak tentu memiliki alasannya sendiri. Dalam 10 gerakan, Raja Pedang akan dikalahkan. Orang lain juga setuju. Han Sanqian tidak berbicara, hanya menatap situasi di lapangan. Walaupun pengguna senjata memang memiliki keunggulan dibandingkan senjatanya, namun hal tersebut tidak cukup baginya untuk mempertahankan keunggulan absolut dalam duel. Alasan kenapa ia mampu melakukan hal tersebut sebenarnya bergantung pada kestabilan gerak kakinya. Tombaknya keluar seperti naga, dan kakinya seperti menginjak bagua. Belum lagi 10 gerakan, dalam 3 gerakan, Raja Pedang akan dikalahkan. Konon burung pertama yang tertembak, dan mereka yang bergegas masuk lebih awal seringkali adalah barang yang setengah kosong. Tetapi dilihat dari pendekar pedang saat ini, kota ini benar-benar tempat persembunyian naga dan harimau. Walaupun setengahnya terisi air, sebenarnya cukup kuat. Dan hampir pada saat yang sama dengan pemikiran Han Sanqian, pria bersenjata di atas panggung menggunakan tombak untuk membalikkan kudanya, dan ujung tombak diarahkan langsung ke tenggorokan pengguna pisau, dan pemenangnya telah ditentukan. Hampir di saat yang bersamaan, petugas etiket di samping juga mengeluarkan sebatang dupa setebal ibu jari, menyalakannya, dan perlahan-lahan mengangkatnya. Menurut peraturan, jika dupa terbakar dan tidak ada orang lain yang berani menantang, penembak secara alami akan menjadi raja ring yang baru.
Namun, dengan aturan seperti itu dan banyaknya orang, bagaimana bisa semudah itu? Hampir sebelum pendekar pedang yang kalah turun dari panggung, pria kuat lainnya sudah memegang kapak raksasa dan bergegas ke atas panggung. Namun, seperti yang dilihat Han Sanqian, penembak menggunakan keahlian menembak dan gerak kaki untuk langsung menjatuhkannya dari ring hanya dalam beberapa ronde. Dia tiba-tiba memimpin di tengah seruan, dan bahkan Zhu Yansuo dan Zhu Yansuo di tribun. Zhu Yaner yang berada di samping ring hanya bisa menganggukkan kepalanya. Han Sanqian tersenyum lembut, dan pada saat ini, dia secara tidak sengaja melirik ke arah sarjana berwajah putih yang berdiri di sampingnya. Pria ini sedang memegang kipas lipat, memandang pemandangan di atas panggung dengan santai dan puas, matanya penuh rasa bangga, dan dia terlihat cukup sukses. Benar saja, hampir sedetik berikutnya, cendekiawan itu menggerakkan kakinya dan langsung terbang. Hehe, Ghostfatcher ada di atas panggung. Sekarang ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Orang-orang di sekitarnya mengangguk berulang kali, siapa yang bisa mengatakan sebaliknya. Pria berwajah hantu ini terlihat lembut dan sopan, dan bahkan jika dia tidak mendengarkan beberapa patah kata pun, dia dapat dikatakan tidak berdaya, tetapi kenyataannya, dia adalah orang yang kejam. Yang disebut wajah hantu, konon wajahnya mirip manusia, tapi wajahnya sama menakutkannya dengan hantu. Sekelompok orang mengobrol dan sepertinya sangat percaya pada orang ini. Benar saja, setelah sang cendekiawan naik ke atas panggung, tak lama kemudian, kedua penombak itu terlempar, di saat yang sama, wangi cendekiawan itu kembali tercium di atas panggung. Dan saat pejabat tersebut mengumumkan kemenangannya, untuk sementara, tidak ada keributan sebelumnya di atas ring, dan banyak orang yang ingin berhubungan seks saling memandang. Jelas sekali, barang-barang besar harusnya ada di pasar, dan banyak orang tidak berani terburu-buru melakukannya. Han Sanqian tersenyum lembut, dan sementara sekelompok orang tercengang, dia akhirnya dapat menemukan beberapa celah di antara kerumunan yang sangat ramai. Kemudian, melalui celah ini, Han Sanqian masuk dan perlahan berjalan menuju arena. Apakah tidak ada yang tersisa? Di mimbar, cendekiawan berwajah hantu itu dengan tenang menutup kipasnya dan melihat sekeliling ke puluhan ribu orang di bawah. Ia sangat senang. Setidaknya ada kemeriahan penonton kali ini, namun toh tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Setidaknya ini menunjukkan bahwa gengsinya cukup. Sebagai salah satu murid Gailo Sheng yang terkenal, ia memiliki rasa percaya diri yang seperti ini, tentu saja bukan karena ia melambung, melainkan karena ia memiliki keahlian khusus, terutama kipas lipat di tangannya. Meski terlihat biasa saja, itu sebenarnya penuh dengan jurus mematikan di tangannya. Dia telah berkecimpung di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun, tetapi dengan penggemar ini, sangat sedikit orang yang dapat melakukan 10 gerakan. Belum lagi, manusia berwajah hantu juga memiliki kekuatan internal dan skill jahat yang sangat baik. Saya tidak berani mengatakan bahwa posisi di arena ini dapat dijangkau, tetapi Ghostfatcher percaya bahwa dia adalah pesaing yang paling kuat. Sepertiga dupanya sudah dibakar, adakah yang mau menantang lagi? Desak petugas upacara kali ini dengan lembut. Biarkan aku mencobanya, sebuah suara menjawab tiba-tiba. Bab 3270 Naga Bersinar. Saat petugas etiket dan semua orang berseru, seorang pria muda perlahan naik ke atas panggung. Jika pria berwajah hantu itu kutu buku, lemah dan sopan, maka pria di atas panggung berpenampilan elok dan terbilang anggun seperti orang kaya. Wow, sial, aku tidak punya penglihatan apapun, kan? Itu. Bukankah ini hal yang buruk? Penonton kaget sekaligus heboh, jelas kesulitan menerima orang baru ini di atas panggung. Tuan Ruyu. Kalau begitu dia adalah putra dari keluarga Ning. Tidak hanya dia kaya, tapi dia juga muda dan menjanjikan. Dia adalah calon kepala keluarga Ning. Dia sebenarnya ingin bersaing dengan kita untuk mencuri keluarga Nona Zhu. Sial, berdasarkan penampilan dan kemampuannya, jika dia melambaikan tangannya, apalagi hanya saudara perempuan penguasa kota, bahkan keluarga Pei, keluarga terkuat di daerah itu, pasti akan menikahkan putri mereka dengannya. Ini. Banyak orang yang sangat bingung, meski sangat terkejut, bahkan mereka merasa sedikit kasihan pada Pak Ruyu. Saat ini, Han Sanqian sangat tertekan. Saat Pak Ruyu muncul di atas panggung, para penonton di bawah sangat menantikannya. Bahkan banyak orang yang saling dorong untuk mendapatkan tempat duduk yang bagus. Mereka yang tidak bisa mendapatkan tempat duduk langsung mengangkat jari kaki, dan untuk beberapa saat, mereka langsung memblokir celah yang masih bisa dilalui, diblokir oleh Han Sanqian.
Segel bumi ada sekarang, jika tidak, Han Sanqian benar-benar ingin menginjak kepala orang-orang ini dan terbang begitu saja. Saya tidak menyangka Anda akan ikut bersenang-senang. Di atas panggung, pria berwajah hantu itu juga cukup terkejut dengan kemunculan Master Ruyu. Lagi pula, Tuan Ruyu juga terkenal, mengatakan bahwa dia tidak takut akan hal yang mustahil. Yang disebut wanita cantik, pria yang suka sopan, keluarga Nona Zhu, tentu saja semua pria ingin mengejarnya. Tuan Ruyu tersenyum lembut, lalu melirik kipas angin di tangan pria berwajah hantu itu, dan berkata, saya mendengar bahwa kipas lipat di tangan pria berwajah hantu itu seperti Raja Neraka. Untuk merayu jiwa, jika Anda mengipasinya, Anda pasti akan melihat darah, saya sangat ingin belajar dari Anda. Pria berwajah hantu itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan berkata sambil tersenyum dingin, kalau begitu, jadilah seperti yang kamu inginkan. Begitu kata-kata itu keluar, kedua orang itu, yang dianggap sangat anggun bahkan di antara orang-orang dataran tengah, belum lagi klan iblis, tiba-tiba berlari ke arah satu sama lain dengan ganas seperti dua sambaran petir. Keduanya sangat cepat dan memiliki jurus membunuh yang ganas. Meski yang terbaik adalah memukul mereka di atas ring, namun terlihat jelas bagi keduanya, mereka ingin saling membunuh dengan satu pukulan. Dan karena itu, pertarungan antara kedua belah pihak secara alami menjadi sangat sengit. Petir dan batu api begitu kuat sehingga orang tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Bahkan Han Sanqian mau tidak mau berhenti saat ini dan langsung tertarik. Ini pertarungan yang sangat besar, sangat mengasyikkan. Ada rumor di dunia tentang Tuan Muda Ruyu bahwa dia tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik, tetapi yang paling penting, kultivasi pribadinya juga sangat kuat. Dikatakan bahwa dia adalah orang muda dan berbakat dengan masa depan yang tidak terbatas. Awalnya, saya pikir itu adalah pujian dari orang lain, tetapi ketika saya bertemu dengannya hari ini, saya menemukan bahwa dia tidak hanya sia-sia, dia benar-benar bisa bertarung dengan baik dengan pria berwajah hantu. Memang benar, manusia berwajah hantu telah berada di dunia selama bertahun-tahun dan telah mendapatkan reputasi yang baik. Tuan Muda Ruyu baru keluar dari dunia selama 3 tahun, tapi dia bisa bertarung sedemikian rupa dengannya. Memang cerah. Bahkan jika dia kalah, tidak ada rasa malu di dalamnya. Semua orang di sekitarnya menghela nafas, tapi Han Sanqian adalah satu-satunya yang hanya mencibir. Dikatakan bahwa orang dalam mengetahui aturannya dan orang awam melihat kegembiraannya, ini tidak benar sama sekali. Di mata orang lain, mungkin pertarungan antara keduanya luar biasa, dan mereka bahkan bersemangat karena Tuan Ruyu bisa bersaing dengan manusia berwajah hantu saat ini, tapi Han Sanqian sudah mulai bersiap untuk bergerak maju. Karena terlihat jelas di mata Han Sanqian, game ini pada dasarnya sudah dinyatakan berakhir lebih awal. Tuan Muda Ruyu itu sama sekali tidak sebanding dengan manusia berwajah hantu, malah sebaliknya, ia bahkan bisa dikatakan sebagai pemenang yang pasti. Di mata orang lain, keduanya hanya bisa bertarung satu sama lain untuk beberapa gerakan dalam sekejap, tetapi di mata Han Sanqian, keduanya sudah bertukar ratusan gerakan. Inilah perbedaan analisa situasi pertarungan antara pemain master dan pemain rendah. Jadi, daripada membuang-buang waktu di sini, sebaiknya lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Dan hampir kurang dari setengah menit setelah Han Sanqian pergi dan bergerak maju, saat Tuan Ruyu tersenyum lembut, pria berwajah hantu itu mundur beberapa langkah, tidak mau mengaku kalah. Penonton pun riuh dan dupa kembali menyala, namun lama-lama tidak ada yang berani melangkah ke atas ring. Bahkan, banyak penonton yang tidak berani bergerak karena takut dikira naik ke panggung. Tantangan. Kecuali satu orang. Bab 3271 saya menjadi sasaran. Orang itu tidak hanya bergerak, tapi juga bergerak dengan penuh semangat sepanjang waktu. Karena penonton saat ini sedang ketakutan dan tidak berani bergerak sesuka hati, sehingga jika ada yang melakukan hal sebaliknya akan menjadi sangat mencolok. Dia hampir berpindah dari belakang penonton ke tengah kerumunan, dan menuju ring. Tentu saja mudah untuk menyadari bahwa Tuan Yu merendahkan, dan saat dia memperhatikan, orang-orang di bawah juga mengikuti pandangannya. Sekelompok orang itu benar-benar tercengang sejenak, menatap pria itu dengan bingung dan penuh rasa ingin tahu. Dan selain Han Sanqian, siapa lagi pria itu? Memanfaatkan kesempatan ini, dia secara alami bergegas kering tanpa henti, tidak memperhatikan fakta bahwa karena kombinasi keadaan yang aneh, dia benar-benar menjadi fokus penonton saat ini. Zhu Yansuo juga sedikit mengernyit. Pakaian dari sosok yang bergerak itu terlihat begitu familiar, bagaimana mungkin dia tidak bingung.
Banyak orang yang menunjuk dan berbicara, bahkan ada yang saling berpandangan, lalu bergerak tergesa-gesa. Ledakan. Han Sanqian yang sedang sibuk berusaha untuk terburu-buru, tiba-tiba merasakan sakit di dahinya, seolah-olah dia telah menabrak sesuatu. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat sesosok tubuh besar menghalangi bagian depan. Tabrakan tadi kebetulan mengenai perut besar pria raksasa itu. Namun, meski perut buncitnya tampak empuk, namun tetap saja membuat Han Sanqian merasa pusing. Xiao Kesan, apa yang kamu lakukan? Pria raksasa yang memimpin menatap Han Sanqian dengan senyuman di wajahnya. Han Sanqian mengerutkan kening, berpikir bahwa dia sepertinya tidak memprovokasi orang-orang ini, bukan? Apakah ada yang salah? Kakak, saudaraku, siapa saudaramu? Kenapa kamu berkeliaran di sini? Pria raksasa itu memandang Han Sanqian dengan jijik. Tuan Muda Ruyu di atas panggung adalah tuan mudanya sendiri, jadi kemenangannya di atas ring tentu saja akan menarik perhatian semua orang. Namun, hasilnya tidak bagus, tapi Jie San kecil ini tergila-gila menambahkan drama pada dirinya sendiri, menarik banyak perhatian. Bawahan ini secara alami sangat cerdas, dan dia akan segera datang untuk memblokir anak ini. Pertama, untuk melampiaskan amarahnya, dan kedua, jika anak ini bergerak-gerak hingga menimbulkan masalah, ia bisa ditindak kapan saja. Haha, dengan tubuh sekecil itu, aku bisa menamparnya kembali ke rumah neneknya. Bukankah sudah ditetapkan di sini bahwa kamu tidak boleh berkeliaran? Han Sanqian mengerutkan kening, sedikit bingung. Mengatakan bahwa dia menabraknya, dia kehilangan kesabaran, tetapi jelas bahwa dia ada di depan dan tidak ada cara dia bisa memukulnya. Adapun tabrakan di belakangnya, jelas karena orang tersebut sengaja berjalan di depannya dan menghalangi jalan. Ini tempat umum, kamu seharusnya bisa bergerak bebas, kan? Han Sanqian menatapnya dengan bingung. Pria raksasa itu mencibir, siapa yang mengizinkanmu bergerak bebas? Melihat bahwa dia sama sekali tidak bersikap tidak masuk akal, Han Sanqian terlalu malas untuk menerimanya dan menyingkir untuk pergi. Akibatnya, pria raksasa itu bergerak beberapa langkah besar dan sekali lagi menghalangi jalan Han Sanqian, dengan senyuman ganas dan menghina di wajahnya. Meskipun Han Sanqian tidak ingin menyinggung siapapun lagi, dia sedikit tidak puas saat ini dan mengerutkan kening, saudaraku, apa maksudnya ini? Seperti yang kamu katakan, ini adalah tempat umum, kamu dapat bergerak dengan bebas. Kamu boleh pergi, tapi aku tidak boleh pergi. Pria raksasa itu sama sekali tidak merasa tenang dan mencibir. Mendengar ini, api tak dikenal di hati Han Sanqian mulai berkobar, dia tidak ingin menindas orang lain, tetapi dia tidak bisa membantu orang lain terus-menerus mencari masalah padanya. Sekarang, lagi dan lagi dan lagi, bagaimana mungkin Han Sanqian tidak menjadi populer? Namun, meski begitu, Han Sanqian masih menahan amarahnya, apa? Apakah kamu takut aku akan menantang tuan mudamu? Apakah kamu sedang memainkan trik kotor di bawah sana sekarang? Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti guntur di tanah. Ketika Han Sanqian selesai berbicara, kerumunan itu tercengang. Detik berikutnya, meledak. Bab 3272 sangat berani. Apakah ini benar-benar sakit? Aku pernah melihat orang-orang menyombongkan diri sebelumnya, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang membual dengan sangat keterlaluan. Sial, bahkan anak kecil seperti ini pun berani menyombongkan diri seperti ini. Apakah omong kosong itu tidak ada gunanya sekarang, atau perkataan anak kecil ini terlalu berlebihan? Apakah dia benar-benar menganggap kita sebagai gadis kecil bodoh yang membual dan menipu kita sesuka hati? Jangan bicara tentang menantang Tuan Ruyu. Bahkan siapapun yang baru saja kalah dari ring pasti bisa mengalahkan si idiot ini dengan satu tangan. Sekelompok cibiran dan makian datang silih berganti seperti gelombang pasang, dan bahkan air liur yang muncrat dari mulut hampir menenggelamkan Han Sanqian. Han Sanqian yang berada di antara kerumunan itu sangat tenang dan tidak panik sama sekali karena banyaknya hinaan, lagi pula Han Sanqian memiliki daya tahan yang cukup untuk orang-orang tersebut. Kedua, semua yang dia katakan adalah benar, dan dia jelas tidak merasa bersalah sedikit pun. Di seberang Han Sanqian, pria raksasa itu tiba-tiba tertawa dengan marah. Kemudian, dia menutup telinganya dengan tangannya yang besar dan menatap Han Sanqian dengan curiga dan senang, kamu bajingan, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin menantang tuan mudaku? Hahaha. Pria raksasa itu tertawa terbahak-bahak, dan orang-orang di sekitarnya juga mencibir. Kamu berbicara omong kosong, kamu melihat orang lain.
Kamu berbicara omong kosong di depanku, kenapa kamu tidak buang air kecil dan memamerkan gaya doggy style kamu? Jangan bicara tentang tuan mudaku, bahkan aku, satu pukulan bisa mengembalikan cucu kura-kura ini sepertimu. Rumah nenekmu. Setelah pria raksasa itu selesai berbicara, tangan kanannya tiba-tiba mengepal, bergesekan dengan telapak tangan kirinya dan mengeluarkan suara. Han Sanqian tidak berkata apa-apa dan memandang pria raksasa itu dengan acuh tak acuh tanpa rasa takut. Bahkan dengan segel bumi, Han Sanqian merasa bahwa dia masih mampu menangani anggota tubuh yang begitu sederhana. Namun, tepat ketika pria raksasa itu hendak meninju, tiba-tiba, sebuah kipas dengan lembut memblokir tinjunya. Pada saat ini, seorang pria parubaya perlahan berjalan mendekat dan bergegas ke arahnya. Pria raksasa itu menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan menatap Han Sanqian sambil terkekeh. Pria parubaya ini memiliki temperamen yang istimewa, dan sepertinya pria raksasa itu sedikit takut padanya. Ketika dia melihatnya datang, dia segera menundukkan kepalanya sedikit dan berhenti main-main. Bukankah saya baru saja mengatakan bahwa orang yang ingin mereka tantang adalah tuan muda kita, Zusan? Jika Anda ingin menyakiti orang lain di antara penonton, bukankah Anda benar-benar melakukan trik kotor dan menimbulkan masalah bagi tuan muda kita? Meskipun pria parubaya mengatakan ini kepada pria raksasa di belakangnya, matanya tertuju pada Han Sanqian sepanjang waktu. Han Sanqian tersenyum lembut, begitu sinis sehingga dia bahkan tidak repot-repot berbicara. Tuan Lu benar, tapi kita harus menjauh dari orang lain untuk mencegah orang lain mengatakan bahwa keluarga Ning kita menindas orang lain. Pria raksasa itu mendengus dengan nada menghina, lalu menarik tinjunya. Yah, Tuan Lu benar-benar anggun dan sopan. Dia sangat bodoh dan tetap sopan padanya. Itu tidak benar. Tuan Ruyu bahkan bisa mengalahkan manusia berwajah hantu. Sungguh menakjubkan. Untuk orang seperti itu, setengah dari dupa telah dibakar di peron dan tidak ada yang berani muncul lagi. Bajingan kecil seperti itu sombong. Mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Tantang dia, bukankah ini jelas merupakan penghinaan terhadap Tuan Ruyu? Jika saya berasal dari keluarga Ning, saya sudah memberinya muka jika saya tidak memperbaikinya, tetapi menjadi bersikap lunak padanya sungguh tidak diperlukan. Seperti yang diharapkan, keluarga Ning mampu membawa perdamaian dan stabilitas negara melalui kekuatan militer, dan mampu merevitalisasi negara dengan kebajikan. Mereka benar-benar berharga bagi semua orang. Hei, sayang sekali beberapa badut menggunakan metode ini untuk mendapatkan perhatian. Dibandingkan dengan keduanya, tingkat penilaiannya sangat berbeda. Banyak orang yang sangat bingung dengan tingkah laku Tuan Lu, namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka hanya bisa menghela nafas betapa menawannya gaya keluarga Lu. Jika Anda begitu baik kepada anak kecil, Anda mungkin akan lebih sopan lagi kepada orang lain. Dihadapkan pada pujian semua orang, Juhan Zusan sangat senang, gurunya lah yang pintar, dan dia dapat mengubah situasi sepenuhnya hanya dengan beberapa kata. Tuan Lu cukup tenang tentang hal ini. Sebagai seorang master, kemampuan seseorang untuk menaklukkan dunia adalah fondasi karirnya. Jika dia bisa berdiri, dia secara alami akan mengerti seperti apa situasi selanjutnya. Dalam kata-katanya, semuanya terkendali dan dia tidak terpengaruh oleh gosip orang lain di sekitarnya. Dia memandang Han Sanqian dan tersenyum sedikit, Tuan muda saya ada di atas panggung. Jika Anda tertarik untuk menantang saya, silakan. Setelah mengatakan ini, dia dengan sopan memberi isyarat mengundang. Han Sanqian meliriknya, tertegun sejenak, dan tiba-tiba berkata, oke. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian perlahan berjalan menuju ring di depan mata semua orang. Bab 3273 ada anjing judi. Beberapa orang melihat punggung Han Sanqian dan merasa bahwa dia sangat keren, lagi pula, dia begitu tenang dalam menantang Tuan Ruyu, yang cukup berani. Tetapi lebih banyak orang melihat punggung Han Sanqian dan tidak bisa menahan cibiran dingin. Beberapa orang lebih bodoh daripada menunggangi harimau. Sekarang, saya benar-benar harus naik ke atas ring. Semuanya, aku tidak ada urusan apa-apa, ayo kita bertaruh. Seseorang tertawa. Apa yang harus dipertaruhkan? Banyak orang menjadi tertarik. Apa lagi yang bisa kamu pertaruhkan? Bisakah kamu bertaruh apakah orang ini bisa menang atau tidak? Jika kamu ingin bertaruh, tentu saja bertaruh pada sesuatu yang bisa kamu pertaruhkan. Pada titik ini, pria itu tersenyum, mari kita bertaruh pada berapa lama dia bisa berdiri di atas ring. Sial, itu bahkan tidak dihitung dalam hitungan detik. Mendengar taruhan ini, banyak orang langsung tertawa.
Dari 1 detik hingga 10 detik, bertaruhlah sesukamu. Setelah 10 detik, pembayarannya akan tinggi. Ayo, aku akan menjadi bankirnya. Tuan Lu mencibir ke samping, mengeluarkan beberapa potong batu kecubung dari tangannya, dan melemparkannya langsung ke pria itu, ini 10.000 batu kecubung. Saya akan membelinya dan kehilangannya dalam 3 detik. Segera setelah dia selesai berbicara, Tuan Lu membawa Zusan dan yang lainnya, berbalik dan kembali ke tempatnya. Dengan Tuan Lu yang pertama memanfaatkan situasi ini, sisanya menjadi lebih sederhana. Yang lain juga mengambil tindakan. Hampir hanya butuh beberapa saat. Dalam 5 detik, semua jenis metode pembelian hampir langsung dibeli, dan kemungkinannya besar. Sangat tinggi, sehingga sangat rendah. Kemungkinannya 1:20 setelah 10 detik. Bagaimana kalau 1 menit kemudian? Tanya seorang penjudi. Mendengar hal tersebut, pria yang duduk di tepi bank itu langsung terpana, lalu tertawa terbahak-bahak bersama orang-orang di sebelahnya. 10 detik kemudian adalah masalah besar, bagaimana dengan 1 menit? Jika ini tidak membuat orang tertawa, lalu apa? Namun, penanggung jawab secara alami menyambut semua pendatang. Ketika seseorang bertanya kepadanya, dia hanya menjawab, 1-80 dalam 1 menit. 1:80, jelas sulit bagi sebuah rumah judi pada umumnya untuk memasang taruhan seperti itu, lagi pula, begitu ada yang menebaknya, kemungkinan besar hasilnya akan membuat dealer kehilangan seluruh uangnya. Namun bagi bankir saat ini, kompensasi setinggi itu seharusnya dianggap sebagai lelucon. Bagaimanapun, situasi ini tidak mungkin terjadi, ini hanya peluang yang lebih tinggi dan bank anjing. Dia seperti ini, begitu pula yang lainnya. Beberapa hal sepertinya memiliki peluang yang tinggi, namun nyatanya itu hanyalah lubang. Tentu saja, tidak mungkin membelinya dengan uang asli Anda sendiri. Anda bisa menganggapnya sebagai lelucon dan memiliki seru. Sebaliknya, penjudi sangat gembira ketika mendengar pembayaran tinggi ini. Artinya jika Anda membelanjakan 100 kecubung, Anda mungkin bisa mendapatkan kembali 8.000. Ini berarti menghasilkan banyak uang dalam semalam. Memikirkan hal ini, dia menahan kegembiraannya dan bertanya, bagaimana jika itu memakan waktu 10 menit? 10 menit. Dealer itu tertegun lagi dan melirik ke arah penonton, saya akan memberi Anda kerugian 160. 106. Mata si penjudi berbinar, lalu bagaimana jika anak itu menang? Kali ini, tanpa menunggu penanggung jawab menjawab, orang-orang di sekitarnya sudah langsung menjawab. Sial, jenis perjudian anjingmu yang membuatmu bangkrut dengan bertaruh pada anjing kan? Kenapa kamu masih ingin kembali lagi? Haha, jika dia waras, dia tidak akan berakhir seperti hari ini. Melihat penampilannya yang malang dan kalah, dia jelas kehilangan banyak hal. Dia akan mewujudkan impian masa kecilnya di sini. Kamu harus menaruh harapanmu pada perubahan haluan yang begitu besar, anjing penjudi kecil. Saya sarankan kamu berjalan-jalan di jalan. Kemungkinan kehilangan puluhan ribu batu kecubung di jalan lebih tinggi daripada peluangmu berjudi di sini. Sekelompok orang mencibir, tertawa, dan tertawa, penuh sarkasme. Penjudi itu sedikit malu untuk sementara waktu, tetapi dia benar-benar kehilangan terlalu banyak selama periode ini. Hutang ada di mana-mana di luar. Di tempat seperti klan iblis, sekali Anda berhutang, konsekuensinya akan sangat buruk. Oleh karena itu, dia tahu bahwa harapannya kecil, tetapi dia tetap ingin kembali. Bagaimanapun, ini jalan buntu. Memikirkan hal ini, dia juga melirik beberapa penjahat di kerumunan. Dan para penjahat itu menatap dengan marah saat ini. Mereka adalah salah satu kreditur hari ini, tetapi cucu ini juga seorang pencuri. Dia melarikan diri ke sini sepanjang jalan, berharap untuk mengandalkan istana penguasa kota untuk menghindari desakan kekerasan dari dirinya sendiri dan orang lain. Hutang. Berapa harganya? Anjing judi mengertakkan gigi dan bertanya dengan nada mendesak. Dealer itu tertegun sejenak, lalu tersenyum, oke, kalau dia menang, saya akan kasih 2 kali lipat, 1:302. 302. Oke, aku setuju. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan tas besar dari tangannya. Bab 3274 bisakah dia berbalik? Wow! Dengan suara lirih, tas besar itu langsung dilempar ke depan dealer. Dealer itu penuh kecurigaan, mengambil tas itu dan melihat ke dalam, matanya tiba-tiba berbinar. Walaupun tasnya besar dan tidak banyak batu kecubung di dalamnya, namun dibandingkan dengan taruhan orang lain, taruhan anjing ini terbilang besar. Sekitar 50.000 batu kecubung, apakah kamu yakin?
Orang yang duduk di bank itu sedikit bingung, tetapi ada juga keterkejutan di matanya. Lagi pula, baginya, taruhan seperti itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan memberinya uang. 50.000 batu kecubung, ini jumlah uang yang sangat besar. Penjudi anjing itu juga sedikit panik, bahkan keringat dingin pun mengucur di keningnya. Meski ia sendiri yang memasang taruhannya, sebenarnya ia tidak memiliki rasa percaya diri di dalam hatinya. 50.000 yuan itu adalah rentenir yang baru saja dia pinjam dari rentenir lain. Dia sekarang berhutang 10 rentenir. Meskipun uangnya tampak banyak, itu jelas merupakan setetes air dibandingkan dengan hutang-hutang ini. Oleh karena itu, anjing judi tidak mempunyai ide untuk merobohkan tembok timur untuk menggantikan tembok barat, mereka hanya mencobanya pada akhirnya. Entah dia tiba-tiba membuat perubahan besar dan menjalani kehidupan bahagia mulai sekarang, atau dia menumpuk hutang di atas hutang dan membangun platform yang tinggi, dan akhirnya dipukuli sampai mati. Bagaimanapun, mentalitas perjudian mengubah sepeda menjadi sepeda motor tetap sama dimanapun di dunia. Tentu, semuanya masuk. Anjing judi mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Oke, ayo kita beli dan pergi, teriak pedagang itu dan menerima 50.000 batu kecubung satu persatu sambil tersenyum. Mengikuti langkah ini, banyak orang juga mencibir pelan bersama sang dealer. Dari sudut pandang tertentu, keadaan anjing judi saat ini sungguh menyedihkan, namun seperti banyak pepatah lama, orang miskin pasti penuh kebencian. Saat ini, Han Sanqian yang berada di tribun semakin mendekat. Hampir semua orang di tempat kejadian berinisiatif memberi jalan untuknya dan menatap lurus ke arahnya sepanjang jalan. Tuan Ruyu berbalik sedikit dan melihat Han Sanqian berjalan menuju panggungnya, merasa bingung sejenak. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Han Sanqian. Dilihat dari penampilannya, Han Sanqian secara alami sangat kecil, dan tidak ada energi yang mengalir di sekitar orang ini, dan dia tidak terlihat seperti seorang ahli. Namun, orang seperti itu sebenarnya berani menantangnya di atas ring saat ini. Normal menjadi sedikit aneh. Namun, Zhu Yansuo, yang saat ini berada di depan istana, memiliki ekspresi yang agak aneh saat melihat Han Sanqian. Tampaknya ini bukan sebuah kejutan, juga tidak diharapkan sama sekali. Segera, Han Sanqian tiba di depan ring, dan kemudian berhenti sedikit, tidak naik atau mundur. Para penonton langsung menunjuk, berbisik, dan menertawakan apa yang dilakukan Han Sanqian. Han Sanqian mengangkat matanya dan melirik ke arena setinggi hampir 3 meter, dia berhenti di sini, bukan untuk hal lain, tetapi untuk memikirkan bagaimana cara untuk bangun. Tanpa segel bumi, ketinggian seperti itu tidak lebih dari lumpur di telapak kaki Han Sanqian dan dia tidak akan peduli sama sekali. Namun, ketika dia tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya saat ini, ketinggian ini membuatnya sedikit malu. Tongkat hitam kecil itu bisa membawanya terbang, tapi sekarang yang tersisa hanyalah tongkat hitam kecil itu. Mengungkapkan langkah pembunuhannya terlebih dahulu bukanlah hal yang diinginkan Han Sanqian. Oleh karena itu, Han Sanqian berpikir sejenak, dan tiba-tiba melakukan gerakan yang membuat seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Aku melihatnya mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu berjongkok sedikit di depan kakinya. Di bawah tatapan bingung semua orang, dia tiba-tiba melompat, dan kemudian langsung menggenggam tepi bawah bagian bawah ring dengan tangannya. Hahaha. Persetan dengan mataku. Ada tawa, makian dan sarkasme di antara penonton. Han Sanqian melompat dan memanjat dengan cara yang paling primitif. Di mata setan-setan ini, hampir tidak ada bedanya dengan menyaksikan anak-anak memanjat pagar kecil. Sial, dari mana datangnya si idiot ini? Apakah dia di sini untuk melucu atau untuk berkompetisi di atas ring? Dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam ring, dan dia sebenarnya ingin menantang Tuan Muda Ruyu. Saya katakan sebelumnya bahwa kompetisi seni bela diri Tuan Kota Zhu sebenarnya sangat masuk akal. Misalnya, dupa orang yang menantang terlebih dahulu harus lebih pendek untuk menggantikan kekalahan dia dalam pertarungan terlebih dahulu. Tapi sekarang tampaknya kelemahan terbesarnya adalah anak ini. Sekelompok orang tertawa dan melihat. Bab 3275, kalian semua akan ketakutan setengah mati. Namun tidak akan ada simpati atas kesulitan Han Sanqian saat ini, hanya akan ada lebih banyak ejekan. Han Sanqian adalah satu-satunya bak dalam sistem persaingan sempurna ini. Dia menggunakan pengalamannya sendiri untuk membuktikan bahwa meskipun Tuan Kota Zhu tampaknya memiliki ribuan pertimbangan, hanya ada satu rasa malu yang tersisa. Selain itu, sepertinya bocah itu tidak mempunyai efek lain.
Majulah. Di atas ring, ketika Han Sanqian sedang memanjat dengan penuh semangat, sebuah tangan ramping terulur di depannya, dia mengangkat matanya dan melihat Tuan Ruyu datang, berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk membantu. Han Sanqian mengabaikannya, tapi dia tersenyum tanpa amarah, semakin lama kamu merangkak, semakin keras kamu tertawa. Bagaimanapun, ini adalah arena Tuan Kota Zhu, beri dia wajah. Mendengar ini, Han Sanqian tahu bahwa dia mengundurkan diri untuk dirinya sendiri. Selain itu, apa yang dia katakan masuk akal. Dia mengangguk, meraih tangannya, dan dengan bantuannya, Han Sanqian akhirnya mendapatkan cincin besar itu. Hahaha. Masih ada gelak tawa penonton yang tak ada habisnya. Penjudi yang membeli Han Sanqian sudah gemetar. Dia ketakutan. Dia tahu konsekuensi tragis dari tindakan putus asa, jadi meskipun dia membeli Han Sanqian saat ini, dia masih tidak percaya diri di dalam hatinya. Melihat Han Sanqian seperti ini, dia tahu bahwa kematian semakin dekat dengannya, dan wajar jika dia merasa takut. Orang-orangku sedikit ceroboh. Aku tahu kamu juga laki-laki. Aku khawatir kamu terprovokasi olehnya sebelum kamu naik ke panggung. Bagaimana kalau ini? Aku akan bermain-main denganmu, dan kemudian kamu kalah. Setidaknya, aku akan melindungimu dari rasa malu. Setelah menarik Han Sanqian ke atas panggung, Tuan Ruyu tidak sembrono seperti bawahannya Zhu San dan yang lainnya. Dia selalu memiliki senyuman di wajahnya, dan tidak ada sedikit pun rasa jijik di matanya. Sebaliknya, dia menatap Han San dengan simpati dan kesopanan ribuan, ajukan syarat adilnya. Jika dia adalah orang biasa, dia tentu akan berterima kasih kepada Tuan Muda Ruyu karena bersikap sopan. Namun bagi Han Sanqian, hal ini tidak terjadi, naiknya kekuasaannya adalah suatu keharusan dan tidak dimotivasi oleh siapapun. Demi Pak Ruyu yang begitu ceria, saya juga bisa memberitahu Pak Ruyu bahwa jika Anda tidak ingin kalah telak, Han juga bisa bekerja sama dengan Anda dalam sebuah permainan agar Anda tidak terlalu malu. Mendengar perkataan Han Sanqian, Tuan Ruyu jelas terpana, dia mungkin tidak pernah menyangka dalam mimpinya bahwa Han Sanqian akan tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Tapi kemudian dia tiba-tiba tersenyum, tapi tak berdaya. Sepertinya saudara laki-laki itu akan bertarung dengan Ning. Tuan Ruyu berkata sambil tersenyum. Han Sanqian mengangguk, saya juga tidak mau, tapi Tuan Ruyu, jangan khawatir, saya akan berterima kasih atas kebaikan yang Anda berikan kepada saya sekarang. Ayo lakukan ini. Saya akan memberi Anda 3 gerakan terlebih dahulu untuk mengekspresikan rasa terima kasihku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian mundur sedikit dan segera mengambil posisi bertahan. Petugas upacara yang mengeluarkan dupa paling dekat dengan keduanya. Setelah mendengar percakapan keduanya dan melihat postur tubuh mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempat. Dia memandang Han Sanqian dengan aneh, bahkan bertanya-tanya apakah dia mendengar kata-kata yang salah. Han Sanqian ingin Tuan Ruyu melakukan 3 gerakan. Apa yang salah? Tepat ketika dia sangat bingung, Zhu Yansuo di aula utama juga mengerutkan kening dan berjalan. Melihat postur di lapangan, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Lalu, orang itu baru saja mengatakan bahwa dia ingin Tuan Muda Ruyu melakukan 3 gerakan. Apa? Setelah mendengar ini, bahkan Zhu Yansuo yang tenang dan lembut pun terkejut. Orang-orang di sekitarnya dan penonton yang berada di dekatnya semuanya tercengang. Sialan, anak ini sebenarnya mengatakan dia akan memberikan 3 jurus kepada Tuan Muda Ruyu. Seseorang berteriak kaget. Dan dengan teriakan ini, ditambah dengan postur semua orang di lapangan yang sudah sangat aneh, seluruh penonton langsung meledak. Sial, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan anak laki-laki itu kepada Tuan Ruyu tadi? Dia bilang dia ingin Tuan Ruyu melakukan 3 gerakan. Apa dia sudah gila? Sial, barusan aku melihat betapa menyedihkannya dia dan ingin memberitahu Tuan Ruyu untuk bersikap lebih lembut, tapi sekarang, Tuan Ruyu, tolong pukul bajingan ini sampai mati. Bunuh bajingan ini. Bunuh bajingan ini. Bunuh bajingan ini. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan kerumunan mulai berteriak secara kolektif di tempat kejadian, memukulinya sampai mati satu demi satu, bergema dan bergema di seluruh adegan. Bab 3276, beri kamu 3 gerakan saja. Tuan Ruyu tidak marah sama sekali. Dia tersenyum tenang dan melihat ke arah penonton. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Han Sanqian dan berkata, saudaraku, kamu memberiku 3 gerakan. Ning sangat berterima kasih. Namun, pertarungan di arena selalu adil. Bahkan jika Ning menang, itu akan menjadi pertarungan yang adil.
Dalam hal ini, Ning mengerti apa yang diinginkan Ning. Sebaliknya, jika Ning menganggap tinggi Ning, harap bersama Ning. Mari kita bertempur dengan bahagia. Setelah mengatakan itu, Tuan Ruyu membungkuk kepada Han Sanqian dengan sikap yang sangat rendah hati. Benar saja, Tuan muda punya sopan santun. Di negeri setan ini, saya terbiasa melihat segala macam orang yang sombong, kasar dan kejam, sungguh menyegarkan melihat Guru Ruyu dan Zhu Yansuo saat ini. Han Sanqian tersenyum dan berkata, karena Tuan Han mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Karena 3 gerakan telah diputuskan untuk dihentikan, tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Namun, karena Tuan Muda Ruyu telah berbicara, saya pasti akan lebih banyak mendengarkan. Jadi, jika Han mengajukan permintaan, itu akan dianggap adil. Mari kita lihat apa yang terjadi. Tuan Ruyu tersenyum lembut dan berkata, Tuan, jika Anda memiliki permintaan, minta saja. Jika Ning bisa melakukannya, dia tidak akan pernah mengatakan tidak. Han Sanqian mengangguk, Tuan Ruyu memang sangat agung, tapi sayang sekali permintaan ini tidak ditujukan kepada Tuan Ruyu. Oh, bagaimana kamu mengatakan ini? Pak Ruyu tertegun dan sedikit bingung. Hanya kita berdua di panggung ini, bagaimana mungkin bukan karena dia? Haha, permintaan ini memerlukan anggukan Tuan Kota Zhu, atau anggukan Nona Zhu, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut, Tuan Ruyu semakin tercengang. Jika mereka berdua bertengkar, apa yang ingin mereka minta tentu saja tidak melibatkan orang lain, tapi mengapa Han Sanqian bersikeras menyeret kedua saudara laki-laki dan perempuan penguasa kota itu? Namun, setelah kata-kata itu terucap, Pak Ruyu pun segera memberi isyarat kepada petugas etiket di sebelahnya, menyuruhnya untuk tidak terburu-buru memulai permainan. Terjadi keributan di tempat kejadian. Apa yang sedang terjadi? Sial, apakah ini tidak ada pertarungan atau semacamnya? Saya mendengar bahwa anak laki-laki itu tiba-tiba ingin mengajukan suatu permintaan. Tuan Ruyu memperlakukan orang lain dengan sangat sopan, jadi ini disebut penghentian sementara kompetisi. Sial, Pak Ruyu terlalu sopan. Kenapa harus berurusan dengan orang bodoh seperti itu? Menurutku sudah jelas kalau orang bodoh ini tidak punya kemampuan. Waktu di atas panggung. Itu tidak benar. Jika kita ingin memulai dari awal, Tuan Ruyu harus membunuh si idiot itu dengan satu pukulan. Ada banyak pendapat di atas panggung, tapi semuanya merupakan hinaan dan ejekan terhadap Han Sanqian. Zhu Yansuo di sana juga mendengar apa yang terjadi di atas ring saat ini. Dia mengerutkan kening dan berjalan ke sisi ring dalam beberapa langkah. Dia melambaikan tangannya sedikit untuk memberi isyarat kepada semua orang di bawah agar diam. Ketika kerumunan sudah benar-benar sunyi, Zhu Yansuo memandang Han Sanqian dan berkata, Tuan, saya tidak tahu apakah saya memerlukan Zhu melakukan sesuatu untuk saya. Jika Zhu bisa melakukannya, Zhu harus melakukan yang terbaik. Tuan Kota Zhu terlalu sopan, Han Sanqian tersenyum lembut, permintaan saya mudah untuk diucapkan. Ini hanya masalah anggukan Tuan Kota Zhu. Hal yang sama berlaku untuk Nona Zhu. Zhu Yaner yang berhijab sedikit mengernyit. Meski tidak berbicara, dia sebenarnya sudah mengenali Han Sanqian sejak dia naik ke atas panggung. Bukankah ini pria kasar yang kakakku siapkan meja untuk dihibur tadi malam? Ketika dia mendengar Han Sanqian menyebut dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Han Sanqian. Tuan Kota Zhu tersenyum lembut, menatap Tuan Muda Ruyu, dan bertanya apa maksudnya. Melihat Tuan Muda Ruyu mengangguk, Tuan Kota Zhu tersenyum dan berkata, Tuan Muda itu telah membuka mulutnya. Zhu bersedia mendengar detailnya. Han Sanqian tersenyum, permintaan saya sangat sederhana. Jika saya menang, yang saya perlukan hanyalah Tuan Kota Zhu untuk membatalkan kompetisi seni bela diri ini. Batalkan kontes ini untuk merekrut pengantin. Zhu Yansuo langsung bingung. Semua orang di tribun juga mulai berbicara. Jika kamu menang, kamu akan dapat merebut cincin itu, dan kompetisi seni bela diri akan berakhir dengan sendirinya. Bukankah aku tidak perlu melakukan ini? Master Ruyu juga menanggapi dengan cara yang sangat bingung. Han Sanqian tersenyum, yang dimaksud Han adalah jika aku memenangkan gelar Master Cincin, Nona Zhu secara alami akan menjadi milikku, Tetapi saya tidak akan pernah menikah dengan keluarga Nona Zhu, jadi saya juga meminta Tuan Kota keluarga Zhu untuk menyetujuinya. Apa? Di atas ring, Tuan Ruyu dan Zhu Yansuo hampir terkejut pada saat yang bersamaan. Zhu Yaner, yang berhijab, hampir berdiri karena terkejut. Di bawah tribun, ada lebih banyak kedamaian saat ini. Bab 3277 kompetisi seni bela diri tidak menarik pernikahan.
Brengsek, kamu pasti idiot. Keluar dari sini, idiot bodoh, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar kesal. Si bodoh ini sudah melakukan hal ini sejak lama. Kompetisi macam apa yang dia minta tapi bukan pernikahan. Sial, dia benar-benar kecanduan berpura-pura. Sial, Tuan Kota Zu baru saja membatalkan kompetisi di atas ring, agar aku bisa naik dan menghajar bajingan ini sampai mati sekarang. Setelah masa damai yang singkat, penonton melontarkan kutukan yang hampir bisa membunuh seseorang. Di balik hijab, Zhu Yaner tiba-tiba berdiri tanpa mempedulikan sikapnya yang menahan diri, baginya, cara ini jelas menginjak-injak harga dirinya. Yang disebut kontes merekrut pengantin, tentu saja merekrut pengantin adalah salah satu tipu muslihat yang paling penting, tetapi pria di depannya ini mengabaikan hal yang paling penting, dan sebaliknya. Sebaliknya, hanya untuk kompetisi. Bukankah ini jelas-jelas dimaksudkan untuk mempermalukannya? Memikirkan kejadian tadi malam, pria ini masih menganggap dirinya semacam Xia Wei. Saat ini, kebencian lama masih melekat dan kebencian baru ditambahkan. Zhu Yaner mengertakkan gigi karena marah. Tidak hanya Zhu Yaner, tetapi juga Zhu Yansuo dan Tuan Muda Ruyu saling memandang dengan bingung ketika mereka mendengar permintaan Han Sanqian, benar-benar bingung apa maksudnya. Saudaraku, apakah aku mendengarmu dengan benar? Kompetisi seni bela diri ini semua untuk pencarian pengantin terakhir, tetapi kamu ingin berkompetisi dalam kompetisi seni bela diri daripada mencari pernikahan berikutnya. Tuan Muda Ruyu bertanya lagi dengan tidak percaya. Zhu Yansuo juga menatap Han Sanqian, jelas menunggu konfirmasi Han Sanqian. Han Sanqian mengangguk, tepat sekali. Setelah menerima jawaban Han Sanqian, keduanya saling memandang dengan terkejut lagi, dan mereka sangat luar biasa. Mereka telah melihat ribuan permintaan dari orang mesum, tapi permintaan untuk orang mesum seperti itu benar-benar tidak pernah terdengar bagi mereka. Namun, Han berkata Nona Zhu perlu dibawa pergi sebentar, kata Han Sanqian. Faktanya, ini bukan apa-apa, karena dia bisa berkompetisi dalam seni bela diri untuk mencari pengantin, dia secara alami setuju untuk meninggalkan rumah, dan apakah dia membawanya pergi atau tidak adalah hal yang kedua. Bagaimanapun, yang penting adalah kekuatan dan kekerabatan Tuan Kota Zhu. Tetapi, jangan khawatir, Tuan Kota Zhu. Bahkan jika kamu membawanya pergi, Han akan bersikap seperti pria sejati dan tidak akan pernah menyentuh Nona Zhu sama sekali, tambah Han Sanqian. Mereka berdua semakin tercengang. Ini bukanlah nama atau tindakan seksual. Mereka berdua mau tidak mau ingin bertanya, apa sih yang coba kamu lakukan? Bagaimana, Tuan Kota Zhu, bisakah kamu menyetujui permintaan ini? Han Sanqian bertanya. Zhu Yansuo selalu lembut dan sopan, tetapi saat ini dia cukup goyah dan tidak bisa duduk diam. Permintaan aneh Han Sanqian benar-benar membuat orang merasa sedikit panik. Namun, Zhu Yansuo memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa meskipun permintaan ini agak konyol dari sudut pandang akal sehat, namun hal itu tidak merugikan kepentingannya sama sekali. Terlebih lagi, dari sudut pandang aturan kompetisi pencaksilat untuk merekrut pengantin. Sepertinya tidak melanggar aturan. Terlebih lagi, kebanyakan orang sedang menonton di sini saat ini, Zhu Yansuo memikirkan hal ini dan tersenyum lembut, oke, Zhu akan menerima masalah ini. Setelah mendengar persetujuan Tuan Kota Zhu, situasinya dimulai lagi. Sialan, bukan. Tuan Kota Zhu terlalu sopan, bukan. Apakah dia akan menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Kamu benar-benar pernah melihat hantu. Mengapa kamu harus peduli pada orang yang tidak berguna seperti itu? Namun, tidak masalah jika kamu setuju. Meski permintaan ini konyol, kamu tidak boleh melupakan satu hal. Dia harus menang dulu. Ketika seseorang mengingatkan mereka seperti ini, banyak orang yang marah tiba-tiba berubah dari marah menjadi tertawa. Itu benar. Betapapun kuatnya monyet ini melompat-lompat, monyet tetaplah monyet, dan ia tidak akan pernah menjadi manusia seumur hidup. Orang bodoh ini melakukan ini dan itu, bertindak seolah-olah dia akan menang. Belum lagi setuju untuk tidak menikahi si idiot ini, bahkan jika Anda setuju untuk memberikan si idiot ini seluruh wilayah iblis, dia tidak akan mampu menahan panasnya. Hahaha. Penonton tiba-tiba kembali tertawa terbahak-bahak, bagi mereka kemarahan adalah sikap tidak tahu malu Han Sanqian, namun jika dicermati, apa maksud dari sikap tidak tahu malu Han Sanqian? Itu hanya buah encer yang membuat semua orang tertawa. Oke, karena permintaannya sudah disetujui, bisakah kita mulai? Han Sanqian bertanya dengan tenang, mengabaikan gosip itu. Zhu Yansuo dan Tuan Muda Ruyu saling mengangguk,
Zhu Yansuo juga mundur ke tempat duduknya, dan Tuan Muda Ruyu juga mengatur ulang postur tubuhnya. Han Sanqian hanya berdiri di sana, sangat bangga. Bab 3278 mengejutkan arena. Tuan Ruyu mencibir lembut, meskipun dia cukup sopan ketika menghadapi Han Sanqian, kesopanan adalah karakter, dan martabat adalah wajah. Karena lawan menginginkan 3 gerakan dari saya, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan bukanlah bersikap sopan dan menanggapi ketiga gerakan tersebut, tetapi dengan pasti mengambil nyawa lawan dalam 3 gerakan tersebut. Hanya dengan cara ini kita dapat menegakkan otoritas kita di hadapan publik. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ruyu menggerakkan kakinya, dan energi iblis beredar di tubuhnya, dan dia bergegas menuju Han Sanqian di detik berikutnya. Master Ruyu sangat cepat, tetapi semuanya relatif setidaknya dalam kasus Han Sanqian, kecepatan yang dibanggakan Master Ruyu sama sekali tidak berpengaruh sama sekali. Han Sanqian Bujin dapat mengamati setiap gerakan yang dilakukannya, dan bahkan dapat memprediksi dengan sempurna apa yang ingin ia lakukan. Ini seperti orang dewasa cacat menghadapi anak yang galak. Meskipun pada saat ini, Han Sanqian, yang disebut orang dewasa penyandang disabilitas, adalah penyandang disabilitas dan sengsara. Namun Han Sanqian bukannya tidak berdaya, hampir pada saat Tuan Ruyu menyerang, tubuh Han Sanqian sedikit menoleh ke satu sisi, dan dia hanya meleset dari serangan Tuan Ruyu hampir sehelai rambut. Sikat. Saat Tuan Ruyu lewat, Han Sanqian berdiri sedikit dan menyentuh wajahnya dengan tangan dengan tenang. Menarik. Han Sanqian tersenyum lembut, meskipun dia bersembunyi cukup cepat, wajahnya masih tergores oleh orang ini, dan tangannya berlumuran darah. Untungnya, dengan tongkat hitam kecil itu, Han Sanqian mampu memasangkannya sepenuhnya ke tubuhnya tepat pada waktunya, dan menggunakan kekuatannya untuk mendorong tubuhnya menghindar pada saat yang paling berbahaya. Jika tidak, bahkan jika Han Sanqian dapat dengan sempurna menilai semua serangan Tuan Ruyu, mustahil baginya untuk memantulkannya dengan tubuhnya saat ini. Langkah pertama. Han Sanqian tertawa. Apa? Tuan Ruyu tiba-tiba berbalik, tidak percaya bahwa Han Sanqian baru saja menghindari pukulan kerasnya dengan sempurna. Hal ini jarang terjadi, setidaknya di antara berbagai lawan yang telah ia lawan selama bertahun-tahun. Wow! Di saat yang hampir bersamaan, penonton yang hadir pun ikut berseru. Meskipun Han Sanqian tidak melukai Tuan Ruyu, mereka berharap Han Sanqian akan dikalahkan dalam satu gerakan. Dia bahkan tidak bisa bertahan sedetik pun di atas panggung, namun kini Han Sanqian dikalahkan oleh Han Sanqian pada langkah pertama. Qian menghindar, dan tentu saja kelompok itu menjadi gempar. Ada 2 gerakan lagi, Han Sanqian tersenyum, masih memegangi tangannya di belakang punggung, berdiri dengan bangga. Tuan Ruyu mencibir, Tuan Muda memang memiliki beberapa kemampuan, tidak heran dia ingin mengambil 3 jurus Ning. Namun, kami hanya bersikap sopan satu sama lain. Langkah kedua ini, Ning tidak akan sopan lagi. Saudaraku, aku minta maaf. Setelah mengatakan ini, Tuan Ruyu mengumpulkan energi iblisnya lagi. Energi iblis mengalir sangat cepat saat ini, dan bahkan berputar-putar di sekelilingnya. Bentak. Lantai batu arena di bawah kakinya juga mulai retak di bawah kakinya rupanya, Tuan Ruyu sudah marah setelah serangannya gagal dan pasti akan mendapatkan kembali wajahnya. Tinju naga. Begitu dia selesai berbicara, Pak Ruyu langsung memukul dengan pukulan. Meski berpenampilan sopan, nyatanya saat pukulan ini terjadi, kekuatan yang dibawanya sangat menakutkan dan jauh lebih dahsyat dari pria bertubuh besar manapun yang pernah dilihat Han Sanqian. Bahkan tinju angin yang dia bawa di tangannya seperti pisau tajam, dan energi di tangannya berubah menjadi naga liar yang mengaum. Tampaknya dia tahu bahwa kecepatannya lebih lambat terakhir kali. Kali ini, Tuan Ruyu jelas meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, dan seluruh gaya tinju sangat lebar. Jelas bahwa Han Sanqian tidak punya cara untuk bersembunyi dan tidak mungkin untuk mundur. Mundur. Han Sanqian mengerutkan kening, tidak berani ceroboh sama sekali, dan langsung menggerakkan pikirannya. Tapi setelah beberapa saat, Han Sanqian tersenyum tipis, tapi dia masih terlalu muda. Segera setelah itu, di bawah tatapan mata semua orang yang sangat terkejut, Han Sanqian tidak bersembunyi kali ini, dia berdiri di tempat dan menunggang kuda, dengan satu tangan di telapak tangan, dan menghadapi pertempuran di tempat. Ledakan. Dengan suara keras, Tuan Ruyu langsung meninju telapak tangan Han Sanqian. Tanahnya retak beberapa meter, tapi yang menakutkan adalah Han Sanqian masih berjongkok di sana dengan mantap. Sekelompok penonton tiba-tiba merasakan kulit kepala mereka mati rasa, bahkan ada yang menjambak rambut mereka dengan panik, tidak bisa menerima apa yang mereka lihat.
Langkah kedua telah berlalu. Tuan Ruyu, peluang Anda hampir habis. Hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa, Han Sanqian tersenyum dingin. Bab 3279 Saya benar-benar mengambil 3 gerakan. Apa? Di atas panggung ring, Zhu Yaner yang berhijab tiba-tiba berdiri, di kursi istana, Zhu Yansuo pun langsung berdiri, dan dikejutkan dengan pemandangan di arena. Seperti yang dikatakan Han Sanqian, dia benar-benar menyerah, dan kuncinya adalah 2 konsesi ini. Jika pelarian barusan bisa dijelaskan dengan keberuntungan, maka konfrontasi langsung yang sebenarnya sekarang adalah murni berdasarkan kekuatan. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Lagi pula, Ghost Fatcher yang sangat kuat tadi mengalami kesulitan dalam menangkis tuan muda yang diserang oleh Ruyu, tapi bocah lelaki yang kurang dikenal di depannya inilah yang tiba-tiba menangkapnya hidup-hidup. Mungkinkah? Zhu Yansuo mengerutkan kening, mungkinkah perkataannya benar-benar menjadi kenyataan? Master Ruyu juga terlihat terkejut kali ini, dia hampir sangat percaya diri dengan pukulan ini, namun hasilnya mengubah kepercayaan dirinya menjadi keraguan diri. Di matanya, Han Sanqian hanyalah orang biasa-biasa saja, bahkan sampai saat ini ia belum mengeluarkan kekuatan aslinya yang berarti ia tidak memiliki kekuatan sejati sama sekali. Karena kasusnya seperti ini, kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengambil tindakan ini secara tiba-tiba? Meskipun kecepatanmu menjadi lebih cepat, itu justru karena kamu fokus pada kecepatan dan mengabaikan kekuatan, Han Sanqian tersenyum lembut dan memberikan penjelasannya. Saat pertama kali mengamati serangan Tuan Ruyu, Han Sanqian memang sedikit putus asa, lagi pula, mengandalkan tongkat hitam kecil untuk membantunya menghindarinya jelas tidak realistis. Tetapi ketika dia melihat lebih hati-hati, Han Sanqian menemukan petunjuknya, jadi dia dengan paksa mengubah tongkat hitam kecil itu menjadi sarung tangan dan menyembunyikannya di lengan bajunya, dan mengambil gerakan Tuan Muda Ruyu dengan telapak tangannya. Untuk langkah ketiga, saya sarankan Anda melakukan keduanya. Han Sanqian tersenyum lembut, lalu mendorong tinju Tuan Ruyu dengan telapak tangan, berdiri sedikit dari tanah yang sangat retak, pindah ke tempat lain, dan menyatukan kedua tangannya lagi. Berdiri dengan bangga. Ruyu sangat pemarah, dengan kualifikasinya, kapan gilirannya orang lain yang akan menudingnya, apalagi anak kecil sampah yang dipandang rendah oleh semua orang. Dia bersikap sopan, tapi itu semua untuk pertunjukan. Seberapa besar rasa hormat dia terhadap Han Sanqian? Tapi saat ini, meski dia sangat marah, dia tidak bisa membantahnya, ini adalah hal yang paling menyedihkan dalam dirinya. Perkataan Han Sanqian memang kasar, namun sayang sekali, itu mengungkapkan isi hatinya. Ia memang sangat ingin mendapatkan kembali wajahnya karena baru pertama kali dielakkan oleh Han Sanqian, maka ia langsung meningkatkan kecepatannya. Di saat yang sama, menjadi tentu saja, area yang dihadapi tinju kali ini juga sangat luas, sehingga mustahil bagi Han Sanqian untuk mengelak seperti terakhir kali. Namun segala sesuatu mempunyai kelebihan dan kekurangan, kecepatannya terus meningkat, areanya juga terus meningkat, namun hanya kekuatannya saja yang tersebar banyak. Sepertinya aku meremehkanmu, Tuan Ruyu menahan amarahnya dan dengan tenang menjabat tangannya, dan sebuah kuas tulis muncul di tangannya. Tidak apa-apa meremehkanku. Lebih baik meremehkanku daripada meremehkanku dari awal sampai akhir. Han Sanqian tersenyum lembut, ayo kita lakukan. Baik. Tuan Ruyu mengangguk, mundur setengah langkah, lalu memegangnya di tangannya, dan kuas itu langsung berputar cepat di tangannya. Apakah kamu akan menggunakan senjata? Han Sanqian tersenyum lembut, bagus sekali. Tuan Ruyu tersenyum dingin, mengisi tangannya dengan energi iblis, dan detik berikutnya dia bertepuk tangan, dan pena itu tiba-tiba mengenai Han Sanqian. Bang bang bang. Meski pulpen belum sampai, segera setelah lepas dari tangan, terjadi ledakan dalam jarak beberapa meter dari pulpen sebagai pusatnya. Di bawah panggung, semua orang yang tadi dikejutkan dan tidak bisa berkata-kata oleh Han Sanqian kini dikejutkan oleh Master Ruyu lagi dan mulai membuat keributan. Banyak penonton yang berada relatif dekat dengan ring merasakan gelombang kekuatan aneh datang dari mereka, yang membuat mereka hampir tidak bisa membuka mata. Di tribun, dua saudara laki-laki dan perempuan Zhu juga tiba-tiba berdiri karena kekuatan ini. Hanya Han Sanqian yang tersenyum lembut dan masih di sana, tak bergerak, hanya dengan senyuman dingin di bibirnya. Bab 3280 Saya akan melawan. Apa yang dia tertawakan? Melihat senyum Han Sanqian, Tuan Ruyu sangat marah. Dia tidak mengerti, dan dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Han Sanqian. Apa yang lucu tentang ini?
Sihir pena ajaib adalah keahlian uniknya sendiri, dan juga merupakan senjata ajaib yang sangat kuat. Dengan teknik ini, saya harus mengatakan bahwa saya telah menunjukkan keahlian khusus saya. Jika dia adalah orang biasa, dia mungkin akan mati. Bahkan jika dia bukan orang biasa, dia harus menghadapi senjata ajaib dengan wajah serius dan berat, tapi dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan diri untuk tersenyum di depannya? Apa itu mungkin? Apakah dia yakin bisa memecahkannya? Dengan pertanyaan berat, dia menatap Han Sanqian dengan saksama. Namun saat ini, Han Sanqian tidak bergerak sama sekali. Apa yang akan dia lakukan? Bisakah dia menghentikannya dengan tubuhnya? Tiba-tiba, tepat ketika Tuan Ruyu sedang bingung dan bingung, seberkas cahaya perak tiba-tiba melompat keluar dari tubuh Han Sanqian dan berlari langsung menuju pena ajaib penyerang. Apa? Tuan Ruyu langsung terkejut. Dia telah menatap Han Sanqian dari dekat. Belum lagi tadi, Han Sanqian di depannya tidak bergerak sama sekali. Dalam hal ini, dia tidak mengerti lebih jauh lagi. Karena dia belum bergerak, maka dia bagaimana melepaskannya cahaya perak. Anda perlu menarik napas sambil terengah-engah, bukan? Orang itu, apa ini? Jika Tuan Muda Yu terkejut, mengapa para penonton di sekitar ring tidak sama? Sial, orang itu bahkan tidak bergerak. Bagaimana dia melancarkan serangannya sendiri? Sial, biarpun kamu membawa busur dan anak panah, kamu tetap harus menarik busurnya dulu kan? Omong kosong, kamu harus mengeluarkan pantatmu saat kentut. Bajingan kecil ini benar-benar menyebalkan. Namun, apa yang bisa dilakukan seekor anjing? Dalam menghadapi penindasan kekuatan absolut, apakah anjing berguna? Bahkan jika cucunya ingin mengambil tindakan, itu tidak terduga. Sayang sekali ini benar-benar tidak masuk akal. Kesenjangan kekuatan antara dua sisi, bahkan tidak sedikit pun. Beberapa orang sedikit terkejut dan kemudian menanggapi dengan ejekan acuh tak acuh. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya mengangguk, bagaimanapun, ini adalah fakta yang sangat kuat. Hampir pada saat ini, cahaya perak yang muncul dari tubuh Han Sanqian tiba-tiba bersentuhan langsung dengan pena perak Tuan Ruyu. Keduanya nyaris saling berhadapan di udara, lampu di depan saling berhadapan gayung bersambut. Tidak hanya cahaya keemasan redup di tempat gesekan, tapi juga suara mendengung. Tapi tiba-tiba, ledakan. Terjadi ledakan tiba-tiba, lalu cahaya perak Han Sanqian langsung menembus penyumbatan pena ajaib, semakin cepat, dan ketika cahaya perak berhenti lagi, ia telah menampakkan wajah aslinya. Belati perak dengan niat membunuh yang dingin. Hal yang paling menakutkan bukanlah cahaya dingin mematikan yang dibawanya saat ini, tetapi fakta bahwa cahaya itu berada tanpa memihak di antara tenggorokan Tuan Ruyu. Tidak lebih, tidak kurang, tepat di tengah tenggorokan. Wow! Semua penonton berteriak kaget, dan banyak orang bahkan bersandar tak terkendali, sangat ketakutan. Di tribun, saudara dan saudari Zhu baru saja duduk dan harus berdiri lagi. Mereka melihat pemandangan di atas ring dengan tidak percaya. Tuan Ruyu berhenti bernapas, matanya yang sangat tenang penuh dengan ketakutan, dia tidak percaya mengapa hal itu terjadi tiba-tiba. Dia bahkan tidak berpikir bahwa cahaya perak Han Sanqian dapat membantunya mempertahankan serangan pena ajaibnya, tetapi faktanya adalah antara kilat dan batu api, dia bahkan tidak memiliki ruang sedikit pun untuk bereaksi, dan serangan Han Sanqian sementara sepenuhnya menetralisir serangannya, itu juga memberinya pukulan fatal. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang akan mengendalikannya dalam satu gerakan. Wow! Han Sanqian tiba-tiba membuat gerakan di tangannya. Ketika Tuan Yu tanpa sadar menutup matanya dan menunggu kematian, dia tidak merasakan sakitnya belati masuk ke tenggorokannya. Sebaliknya, tiba-tiba tidak ada apa-apa di lehernya. Tiba-tiba dia membuka matanya dan menatap Han Sanqian dengan bingung. Dia bisa saja bunuh diri dengan belati sekarang dan kemudian menyelesaikan pendakiannya ke puncak, tapi kenapa? Ku bilang, aku akan memberimu 3 gerakan. Han Sanqian tersenyum tipis dan memberikan penjelasannya sendiri. Dan saat Han Sanqian menariknya, belati itu langsung menghilang. Kemudian, Han Sanqian menggerakkan tangannya, memegang pedang giok di tangannya, dan berkata sedikit, sekarang, saatnya untuk memulai secara resmi. Melihat Han Sanqian, Tuan Ruyu tersenyum lembut, dan tiba-tiba. Dengan suara, pimpong, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada semua orang.